Satu malam penuh darah dan badai mengubah segalanya. Di balik dinding bambu yang nyaris roboh, tersimpan rahasia besar dari seorang miliarder yang sedang melarikan diri dari maut. Ia memilih menjadi orang asing tanpa nama, berpura-pura hilang ingatan di hadapan gadis miskin yang merawatnya dengan penuh kasih. Setiap detik yang berlalu di gubuk itu adalah bom waktu yang siap meledak. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan dari gadis itu? Dan benarkah ia bertahan demi keamanan dirinya? Atau karena hatinya telah terperangkap dalam jerat cinta yang berbahaya? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Langit malam itu seolah sedang berduka hebat. Awan hitam bergulung pekat, menumpahkan jutaan jarum air yang menghantam bumi tanpa ampun. Kilat menyambar sesekali, membelah kegelapan hutan jati yang sunyi dengan cahaya putih menyilaukan, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar, seakan ingin meruntuhkan keberanian siapapun yang nekat berada di luar sana. Di tengah amukan badai itu, sesosok tubuh pria tertatih menyeret langkah. Napasnya memburu, berpacu dengan detak jantung yang tidak beraturan. Darah segar mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan yang dingin, menciptakan jalur merah pucat di wajahnya yang tampan namun kini pucat pasi. Dia adalah Elian. Beberapa jam yang lalu, dia adalah seorang penguasa. Seorang pemimpin perusahaan raksasa yang disegani, yang setiap titahnya adalah hukum bagi ribuan karyawan. Namun malam ini, takdir memutar roda nasibnya dengan kejam. Mobil mewah yang dikendarainya kini hanyalah onggokan besi tua berasap di dasar jurang, akibat sabotase rem yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini ia sebut keluarga. Elian meringis menahan perih yang menjalar di sekujur tubuhnya, terutama pada kaki kanannya yang terasa begitu kaku. Ia terus berjalan, menembus semak belukar berduri yang merobek jas mahalnya. Jas itu, yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setahun, kini tak lebih dari kain lusuh yang basah kuyup. Dalam kepedihan itu, batin Elian berteriak. Ia merenungi betapa rapuhnya kekuasaan manusia. Ternyata, harta yang menumpuk setinggi gunung tidak mampu membeli sebuah keselamatan, dan jabatan setinggi langit tidak mampu menjamin sebuah kesetiaan. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik yang kini menderanya. Ia belajar dengan cara yang keras bahwa terkadang, orang yang paling ingin melihatmu jatuh adalah mereka yang selama ini kamu topang agar bisa berdiri tegak. Pandangan Elian mulai kabur. Rasa dingin mulai menusuk hingga ke tulang sumsum, membuatnya menggigil hebat. Ia butuh tempat berteduh, atau malam ini akan menjadi malam terakhirnya. Di kejauhan, di antara lebatnya pepohonan yang bergoyang dihempas angin, ia melihat seberkas cahaya temaram. Cahaya itu kecil, redup, dan tampak rapuh, seperti harapan yang nyaris padam. Namun bagi Elian, itu adalah satu-satunya tujuan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia memaksa kakinya melangkah mendekati sumber cahaya itu. Ternyata, itu adalah sebuah gubuk kayu yang reot. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang, dan atapnya hanya dari rumbia yang entah sanggup menahan derasnya hujan atau tidak. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada kamera pengawas, tidak ada kemewahan. Hanya sebuah kesederhanaan yang mencekam. Elian sampai di depan pintu kayu yang lapuk. Ia ingin mengetuk, meminta tolong, namun tenaganya habis terkuras. Tubuhnya ambruk ke tanah yang becek. Kesadarannya perlahan menghilang, ditarik oleh kegelapan yang menjanjikan istirahat panjang. Sebelum matanya benar-benar terpejam, ia samar-samar mendengar suara pintu berderi terbuka dan melihat sepasang kaki kecil tanpa alas melangkah mendekatinya. Naira terlonjak kaget saat mendengar suara benda jatuh yang cukup keras di depan gubuknya. Ia sedang menjahit baju lusuhnya di dekat lampu teplok ketika suara itu terdengar, mengalahkan suara hujan. Dengan ragu dan sedikit rasa takut, gadis itu memberanikan diri membuka pintu. Angin kencang langsung menerpa wajahnya, membawa butiran air dingin. Mata Naira membelalak saat melihat sesosok pria tergeletak tak berdaya di depan pintu gubuknya. "Astaga, Tuan?" panggil Naira dengan suara gemetar. Ia berlutut di samping tubuh besar itu, mengabaikan tanah becek yang mengotori lututnya. Ia melihat darah. Banyak darah. Naluri kemanusiaannya langsung mengambil alih rasa takutnya. Ia tidak mungkin membiarkan orang ini mati di depan matanya.
Dengan tubuhnya yang mungil, Naira berusaha sekuat tenaga memapah pria asing itu masuk ke dalam gubuk. Berat. Sangat berat. Namun, seolah mendapatkan kekuatan dari rasa ibanya, Naira berhasil menyeret pria itu masuk dan membaringkannya di atas dipan bambu satu-satunya yang ia miliki. Naira segera menutup pintu, menghalau angin malam yang jahat. Ia mengambil kain bersih dan baskom berisi air hangat. Dengan telaten, tangan-tangan halusnya mulai membersihkan luka di wajah pria itu. Ia melihat wajah itu. Wajah yang asing, dengan garis rahang yang tegas dan kulit yang bersih, menandakan bahwa pria ini bukan berasal dari desa ini, atau bahkan dari dunia Naira yang serba kekurangan. Pakaiannya, meski robek dan kotor, terasa halus di tangan Naira. Ia tahu, pria ini adalah orang kaya. Saat Naira sedang membalut luka di lengan pria itu dengan kain perca, mata pria itu perlahan terbuka. Elian mengerjap, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya lampu teplok yang remang-remang. Aroma yang pertama kali ia cium bukanlah aroma obat-obatan rumah sakit mahal, melainkan aroma tanah basah, kayu tua, dan aroma samar bunga melati. Elian menoleh, dan tatapannya langsung terkunci pada sepasang mata bulat yang menatapnya dengan kekhawatiran yang tulus. Tidak ada sorot mata menjilat, tidak ada sorot mata yang menghitung untung rugi, hanya ada ketulusan murni. Sesuatu yang sudah lama tidak Elian temukan di dunianya yang penuh kepalsuan. "Tuan sudah sadar?" "Syukurlah," ucap gadis itu lembut. Suaranya terdengar menenangkan, seperti gemericik air di sungai yang tenang. "Jangan banyak bergerak dulu, Tuan. Lukanya masih basah." Elian terdiam. Otaknya bekerja cepat meski kepalanya berdenyut nyeri. Ia menganalisis situasi. Ia selamat. Ia berada di tempat terpencil. Dan gadis ini tidak tahu siapa dia. Seketika, rasa waspada menyergapnya. Jika ia mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya, berita tentang keberadaannya mungkin akan tersebar. Musuh-musuhnya pasti masih mencarinya. Jika mereka tahu ia masih hidup, mereka akan datang menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan gadis lugu di hadapannya ini, dia pasti akan terseret dalam bahaya. Atau lebih buruk lagi, dilenyapkan karena menjadi saksi mata. Elian memandang sekeliling gubuk itu. Sangat miskin. Di sudut ruangan, ia melihat ember yang menampung tetesan air hujan dari atap yang bocor. Tik, tik, tik. Suara tetesan itu menjadi ritme yang menyedihkan. Jika ia mengaku sebagai orang kaya, gadis ini mungkin akan meminta imbalan, atau justru ketakutan. Tapi jika ia menyembunyikan identitasnya, ia bisa bersembunyi di sini sementara waktu sampai lukanya pulih dan ia bisa menyusun rencana balasan. Ini adalah keputusan yang egois. Elian tahu itu. Tapi insting bertahannya mengatakan ini adalah satu-satunya cara. Ia harus menjadi orang lain. Ia harus menghapus jejak Elian sang CEO, dan menjadi seseorang yang tidak memiliki masa lalu. "Minumlah dulu, Tuan. Ini air hangat." Naira menyodorkan cangkir seng yang pinggirannya sudah sedikit berkarat. Elian mencoba bangun, namun rasa sakit di kepalanya membuatnya kembali terhempas ke bantal yang keras dan berbau apek. Naira dengan sigap membantunya, menyangga punggung Elian dengan tangannya yang kecil namun terasa kuat karena terbiasa bekerja kasar. Setelah meneguk air hangat itu, Elian menatap Naira lekat-lekat. "Siapa namamu?" tanya Elian, suaranya parau. "Saya Naira, Tuan. Saya tinggal sendiri di sini," jawab Naira polos. "Naira." Elian mengulang nama itu dalam hati. Nama yang indah. "Kalau boleh tahu, siapa nama Tuan? Dan kenapa Tuan bisa sampai di tengah hutan begini dalam keadaan terluka?" tanya Naira hati-hati, takut menyinggung perasaannya. Elian memejamkan matanya sejenak. Inilah saatnya. Ia menarik napas panjang, menyiapkan panggung sandiwaranya. Aku tidak tahu," ucap Elian pelan, memasang ekspresi bingung yang meyakinkan. Ia memegang kepalanya, seolah sedang berusaha keras mengingat sesuatu. "Kepalaku sakit sekali. Aku tidak ingat apa-apa. Siapa aku? Di mana ini?" Ekspresi Naira berubah drastis. Dari rasa ingin tahu menjadi rasa iba yang mendalam.
Gadis itu menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Ya Allah, Tuan hilang ingatan, bisik Naira. Ada getaran kesedihan dalam suaranya. Bagi Naira, kehilangan ingatan adalah hal yang mengerikan. Itu berarti kehilangan identitas, kehilangan rumah, kehilangan arah untuk pulang. Elian mengangguk lemah. Semuanya gelap. Aku tidak ingat namaku. Aku tidak ingat dari mana asalku. Kebohongan itu meluncur begitu saja. Namun anehnya, ada rasa sesak di dada Elian saat mengucapkannya. Ia berbohong pada gadis yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini demi kebaikan bersama. Naira menatap pria itu dengan pandangan nanar. Di matanya, pria gagah ini kini tampak seperti anak kecil yang tersesat. Tanpa ragu, jiwa keibuannya muncul. Tenanglah, Tuan. Jangan dipaksakan kalau memang sakit, ucap Naira menenangkan. Ia memeras kain kompres dan meletakkannya kembali di dahi Elian. Mungkin ini karena benturan di kepala Tuan. Untuk sementara, Tuan bisa tinggal di sini sampai ingatan Tuan kembali. Gubuk ini memang jelek, tapi insya Allah aman dari hujan dan binatang buas. Kata-kata Naira menohok hati Elian. Gadis ini, yang bahkan tidak memiliki lantai keramik di rumahnya, dengan mudah menawarkan perlindungan pada orang asing. Tanpa curiga, tanpa pamrih. Di dunia Elian, setiap jengkal ruang dan waktu harus dibayar dengan uang atau negosiasi. Di sini, di gubuk reot ini, kemanusiaan ternyata masih memiliki harga yang tak ternilai. Tapi, aku tidak punya nama, kata Elian, melanjutkan perannya. Naira berpikir sejenak. Ia memandang keluar jendela, di mana hujan masih turun membasahi bumi, memberikan kehidupan pada tanah yang kering. Bagaimana kalau saya panggil Tuan dengan nama, Bumi? Usul Naira dengan senyum tipis. Bumi. Elian mengernyitkan dahi. Iya, Bumi. Karena Tuan datang saat hujan membasahi bumi, dan Tuan juga diam serta kokoh seperti bumi. Jelas Naira sederhana. Lagi pula, bumi itu tempat kita berpijak. Semoga nama itu bisa menjadi doa agar Tuan bisa kembali menapak dan menemukan jati diri Tuan lagi. Elian tertegun. Filosofi sederhana dari seorang gadis desa yang mungkin tidak tamat sekolah dasar, namun terdengar begitu bijaksana. Bumi, nama yang jauh dari kesan elit nama aslinya, namun terasa hangat dan membumi. Bumi, gumam Elian, merasakannya di lidah. Baiklah, panggil aku Bumi. Naira tersenyum lega. Senyum yang manis, meski wajahnya terlihat lelah dan pakaiannya lusuh. Kalau begitu, Mas Bumi istirahatlah. Saya akan menjaga di sini. Jangan khawatir. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Mungkin ini cara Allah memberi Mas Bumi kesempatan untuk istirahat sejenak dari apapun yang Mas Bumi hadapi sebelumnya. Kalimat itu bagaikan air sejuk yang menyiram hati Elian yang gersang. Ia memalingkan wajahnya, menatap dinding anyaman bambu, menyembunyikan genangan air di pelupuk matanya yang bukan karena rasa sakit fisik. Ia menyadari satu hal malam itu, bahwa terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk bisa melihat apa yang benar-benar berharga. Malam semakin larut. Suara hujan menjadi lagu pengantar tidur yang melankolis. Elian, sang CEO yang kini bernama Bumi, berbaring di atas dipan keras di sebuah gubuk reot. Di sampingnya, duduk seorang gadis miskin bernama Naira yang menjaganya seperti harta karun. Di gubuk inilah, sebuah kisah tentang dua dunia yang berbeda akan dimulai. Kisah tentang hati yang terpaut bukan karena kemewahan, tapi karena kesederhanaan yang menyentuh jiwa. Dan bagi Elian, ini adalah awal dari penjara manis yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya matahari pagi yang malu-malu mulai menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu yang renggang, menciptakan garis-garis cahaya keemasan yang menari di atas lantai tanah yang dingin. Suara ayam berkokok di kejauhan bersahutan dengan kicauan burung, menjadi alarm alami yang membangunkan penghuni hutan itu. Di dalam gubuk reot itu, Elian membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa kaku dan nyeri di semua persendian. Kasur pegas impor yang biasa menopang tubuhnya dengan lembut kini berganti dengan dipan bambu beralaskan tikar pandan yang tipis dan keras.
Setiap kali ia bergerak sedikit saja, bilah-bilah bambu itu berdecit, menyuarakan protes yang nyaring. Elian terdiam sejenak menatap langit-langit gubuk yang terbuat dari anyaman daun rumbia. Ada beberapa lubang kecil di sana, membiarkan langit biru terlihat mengintip. Ia menghela napas panjang, mencoba mencerna realitas baru yang sedang ia jalani. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Dia, Elian, sang penguasa bisnis yang biasanya sarapan dengan menu internasional yang disiapkan oleh koki pribadi, kini terdampar di sebuah gubuk yang bahkan lebih kecil dari kamar mandi di penthouse miliknya. Aroma asap kayu bakar yang khas menggelitik hidungnya. Elian berusaha bangun, duduk di tepi dipan sambil memegangi kepalanya yang masih terasa pening. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat ke arah dapur yang menyatu dengan ruangan tempat ia tidur. Tidak ada sekat dinding tembok, hanya lemari kayu tua yang menjadi pembatas imajiner. Di sana, ia melihat punggung kecil Naira. Gadis itu sudah sibuk sejak subuh. Ia terlihat sedang meniup-niup bara api di tungku tanah liat. Asap mengepul, membuat batu kecil lolos dari bibirnya. Naira mengenakan kebaya lusuh yang warnanya sudah memudar, dipadukan dengan kain jarik yang dililitkan sederhana. Rambut panjangnya digelung asal, memperlihatkan leher jenjangnya yang berkeringat. Pemandangan itu begitu sederhana, namun entah mengapa, ada keanggunan alami yang memancar dari setiap gerakannya. "Selamat pagi, Mas Bumi," sapa Naira riang saat ia menoleh dan mendapati Elian sudah bangun. Senyumnya merekah, secerah matahari pagi, seolah ia tidak memiliki beban hidup sama sekali. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat segar, meski ada lingkaran hitam samar di bawah matanya, tanda ia kurang tidur karena menjaga Elian semalaman. Elian terpaku sejenak. Bagaimana bisa seseorang tersenyum setulus itu di tempat semenyedihkan ini? "Pagi," jawab Elian singkat. Suaranya masih serak. Naira bergegas menghampiri Elian sambil membawa segelas air hangat di cangkir seng yang sama seperti semalam. "Minum dulu air hangatnya, Mas, biar perutnya enak," ujar Naira sambil menyodorkan gelas itu. Elian menerimanya. Air itu tawar, berbau asap kayu, dan sedikit keruh. Namun, rasa haus mengalahkan segalanya. Ia meneguknya perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke kerongkongannya. Matanya kemudian menyapu sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Perutnya mulai berbunyi, menyuarakan protes yang memalukan. Sudah hampir 24 jam ia tidak mengisi perutnya dengan makanan yang layak. Naira yang mendengar bunyi perut Elian tersenyum simpul, namun ada kilatan kesedihan di matanya. Ia kembali ke dapur, membuka sebuah dandang nasi tua. Elian memperhatikan gerak-gerik gadis itu dengan seksama. Ia melihat bahu Naira sedikit merosot saat melihat isi dandang. "Maaf ya, Mas Bumi. Pagi ini kita belum bisa makan nasi," ucap Naira pelan. Suaranya terdengar sangat menyesal. "Berasnya habis. Saya harus ke hutan dulu mencari bunga dan tanaman obat untuk dijual ke pasar. Nanti siang setelah pulang dari pasar dan dapat uang, baru kita bisa makan." Jantung Elian mencelos. Bukan karena ia kecewa tidak bisa makan, tapi karena ia terkejut. Habis? Bagaimana bisa kebutuhan pokok seperti beras bisa habis tak bersisa? Di dunianya, gudang makanan selalu penuh. Membuang makanan sisa pesta adalah hal yang biasa. Namun di sini, sebutir beras tampaknya memiliki nilai yang setara dengan sebutir berlian. "Tidak apa-apa," jawab Elian, berusaha terdengar biasa saja, meski perutnya melilit perih. "Aku bisa menahan lapar." Naira menatapnya dengan pandangan iba. Ia kemudian merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah ubi rebus kecil yang sudah dingin. "Ini sisa kemarin sore, Mas. Makanlah untuk ganjal perut. Saya berangkat dulu ya. Mas Bumi istirahat saja. Jangan banyak gerak. Lukanya nanti berdarah lagi," pesan Naira sambil meletakkan ubi itu di tangan Elian. Tanpa menunggu jawaban, Naira mengambil keranjang anyaman bambu besar, menggendongnya di punggung, dan melangkah keluar gubuk dengan semangat. Elian menatap punggung gadis itu yang perlahan menghilang di balik rimbunnya pepohonan hutan. Di tangannya, ubi rebus itu terasa dingin, namun bagi Elian, itu terasa berat.
berat oleh pengorbanan. Gadis itu memberikan sisa makanannya yang terakhir untuk orang asing yang baru dikenalnya. Hari itu berlalu dengan sangat lambat bagi Elian. Ia menghabiskan waktu dengan berbaring, mencoba memulihkan tenaganya. Sesekali ia duduk, mengamati detail gubuk itu. Lantai tanah yang ia pijak tidak rata, bergelombang dan lembab. Dinding bilik bambu itu banyak yang bolong disumbat kain bekas. Tidak ada televisi, tidak ada internet, tidak ada suara bising kendaraan. Hanya suara alam. Kesunyian ini, anehnya, memberikan ruang bagi batin Elian untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Ia mulai merenungkan hidupnya yang selama ini penuh dengan kemewahan namun hampa. Ia punya segalanya, tapi ia selalu merasa kurang. Sementara Naira, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tampak utuh. Menjelang sore, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu gubuk terbuka, menampilkan sosok Naira yang terlihat lelah namun wajahnya berbinar. Keranjangnya kosong. "Assalamualaikum, Mas Bumi. Saya pulang," serunya riang. "Waalaikumsalam," jawab Elian, yang tanpa sadar merasa lega melihat gadis itu kembali dengan selamat. "Alhamdulillah, hari ini dagangan saya laku semua, Mas. Ada orang kota yang memborong bunga saya untuk hiasan," cerita Naira antusias sambil meletakkan keranjang dan mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi beras dan seikat kangkung, serta 2 ekor ikan asin kecil. "Kita bisa makan enak malam ini," lanjutnya dengan mata berbinar-binar, seolah ia baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Elian hanya tersenyum tipis. Hatinya terenyuh melihat kebahagiaan sederhana itu. Makan enak versi Naira adalah nasi, kangkung, dan ikan asin. Sementara makan enak versi Elian adalah wagyu steak dan caviar. Perbedaan itu menampar kesadarannya lagi. Naira segera sibuk di dapur. Suara osengan wajan dan aroma bumbu sederhana mulai memenuhi ruangan sempit itu. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis terasa begitu menggugah selera bagi Elian yang kelaparan. Ia memperhatikan bagaimana Naira memasak dengan cekatan, meski peralatan masaknya sudah penyok dan hitam karena jelaga. Gadis itu bernyanyi kecil, sebuah senandung lirih tanpa lirik yang terdengar menenangkan. Malam pun turun, menyelimuti hutan dengan kegelapan pekat. Cahaya di dalam gubuk hanya berasal dari lampu teplok minyak tanah yang apinya bergoyang tertiup angin yang menyelinap dari celah dinding. Naira menggelar tikar di lantai tanah, lalu meletakkan 1 piring seng berisi nasi hangat yang mengepul, sayur kangkung bening, dan 1 ekor ikan asin yang dibagi menjadi 2 bagian kecil. Elian menunggu Naira mengambil piring lain, tapi gadis itu tidak melakukannya. Ia hanya meletakkan 1 piring itu di tengah-tengah mereka. "Piringnya cuma 1 yang layak pakai, Mas. Yang 1 lagi pecah minggu lalu," jelas Naira sambil tersenyum malu. "Kita makan berdua ya. 1 piring. Namanya sepiring berdua. Biar berkah." Elian tertegun. Sepiring berdua? Ia menatap nasi yang tidak seberapa banyak itu. Itu porsi untuk 1 orang normal, bahkan mungkin kurang. Dan sekarang harus dibagi 2? "Ayo makan, Mas. Keburu dingin," ajak Naira. Mereka mulai makan menggunakan tangan. Elian, yang terbiasa memegang garpu perak dan pisau steak, kini harus menyuap nasi dengan tangannya sendiri. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Rasanya biasa saja. Nasi itu sedikit perah, kangkungnya hanya berbumbu garam dan bawang, ikan asinnya keras. Tapi, saat ia melihat Naira makan dengan lahap sambil tersenyum padanya, rasa makanan itu berubah. Elian memperhatikan bahwa Naira hanya mengambil sedikit nasi di pinggir piring. Gadis itu lebih banyak mendorong lauk ikan asin ke arah sisi piring Elian. "Kenapa kau makan sedikit sekali?" tanya Elian, menghentikan suapannya. Naira mendongak. Mulutnya masih mengunyah pelan. "Saya sudah kenyang kok, Mas. Tadi di pasar sempat jajan sedikit. Mas Bumi kan laki-laki. Butuh tenaga lebih banyak untuk sembuh. Habiskan saja." Elian tahu itu bohong. Ia mendengar perut Naira berbunyi tadi. Gadis ini berbohong demi agar ia bisa makan kenyang. Seketika, tenggorokan Elian tercekat. Nasi yang ia telan terasa seperti kerikil tajam. Matanya memanas.
Ia menunduk, menyembunyikan genangan air mata yang siap tumpah. Selama ini, Elian hidup di dunia di mana orang saling sikut demi mendapatkan porsi terbesar. Di mana saudara bisa menjadi musuh demi warisan. Di mana rekan bisnis bisa menikam dari belakang demi keuntungan. Namun di sini, di gubuk yang hampir roboh ini, seorang gadis miskin rela menahan lapar demi orang asing yang tidak memberinya apa-apa selain beban. Makanlah, ucap Elian dengan suara bergetar. Ia mengambil sebagian besar nasi dan ikan asin dari sisinya, lalu mendorongnya ke sisi Naira. Aku tidak bisa makan kalau kamu tidak makan. Kita bagi rata. Naira terdiam, menatap mata Elian yang basah. Ia melihat bukan sosok bumi yang hilang ingatan di sana, melainkan sosok jiwa yang sedang tersentuh hatinya. Baiklah, Mas, jawab Naira lembut. Malam itu, di bawah temaram lampu teplok, mereka makan sepiring berdua dalam keheningan yang syahdu. Denting sendok tidak terdengar, hanya suara napas dan detak jantung yang mulai menyelaraskan irama. Dalam setiap suapan nasi yang mereka bagi, ada doa yang terpanjat tanpa kata. Elian belajar satu hal yang sangat berharga malam itu. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah seberapa banyak emas yang kita simpan di brankas, melainkan seberapa besar hati yang kita miliki untuk memberi saat kita sendiri sedang kekurangan. Ketulusan Naira adalah tamparan keras bagi ego Elian, sekaligus obat bagi jiwanya yang sakit. Setelah makan, Naira membereskan piring kotor. Elian kembali berbaring, namun matanya terus mengikuti pergerakan Naira. Gadis itu kemudian mengambil air wudhu di pancuran bambu di belakang gubuk, lalu menggelar sajadah lusuh di sudut ruangan. Elian memperhatikan dalam diam saat Naira mengenakan mukena yang warnanya sudah kusam namun bersih. Gadis itu berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan mulai sholat. Gerakannya tenang, khusyuk, seolah ia sedang berhadapan langsung dengan Sang Pencipta di istana yang megah, bukan di gubuk bocor. Dalam sujud panjangnya, Elian mendengar isak tangis lirih dari bibir Naira. Gadis itu berdoa dengan suara berbisik, namun di keheningan malam, Elian bisa mendengarnya samar-samar. Ya Allah, terima kasih atas rezeki hari ini. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan hamba dari kelaparan. Dan ya Allah, sembuhkanlah Mas Bumi. Kembalikan ingatannya. Jika dia punya keluarga yang menanti, pertemukanlah mereka kembali. Jagalah dia, karena hamba tidak punya apa-apa untuk menjaganya selain doa kepadamu. Air mata Elian menetes jatuh membasahi bantal yang keras. Dadanya sesak oleh rasa haru yang membuncah. Doa itu tulus untuknya. Naira tidak meminta kekayaan, tidak meminta rumah baru, dia meminta kesembuhan untuk Elian. Padahal jika ingatan Elian kembali, itu artinya Elian akan pergi meninggalkan Naira. Namun gadis itu tetap mendoakannya. Elian merasa begitu kecil. Ia merasa menjadi manusia paling miskin di hadapan kekayaan hati Naira. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa bersalah dan rasa kagum bercampur menjadi satu perasaan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan ingin melindungi. Perasaan ingin membahagiakan. Malam semakin larut. Hujan kembali turun rintik-rintik, menciptakan irama syahdu di atap rumbia. Elian berjanji dalam hatinya, demi nama Allah yang disebut Naira dalam doanya, ia tidak akan membiarkan air mata kesedihan jatuh lagi di pipi gadis itu. Mulai detik ini, meski ia masih harus berpura-pura menjadi bumi yang tak punya apa-apa, ia akan melakukan segalanya untuk menjadi pelindung bagi Naira. Walaupun itu artinya ia harus melawan dunianya sendiri nanti. 3 hari telah berlalu sejak kedatangan Elian di gubuk itu. Luka di pelipisnya mulai mengering, meninggalkan bekas goresan kemerahan yang perlahan memudar. Kakinya yang sempat kaku kini sudah bisa digerakkan dengan lebih leluasa. Meski rasa nyeri masih sesekali menyapa saat ia memaksakan diri berjalan terlalu cepat. Namun, kesembuhan fisik itu justru membawa kegelisahan baru bagi batin Elian. Ia merasa seperti parasit. Ia hanya diam, makan, dan tidur. Sementara Naira banting tulang dari sebelum matahari terbit hingga malam menjelang. Pagi itu, udara terasa begitu segar. Kabut tipis masih menyelimuti pekarangan gubuk, memeluk pepohonan dengan lembut. Elian duduk di bangku kayu reot di teras,
memperhatikan Naira yang sedang memilah-milah bunga hasil petikannya pagi ini. Wajah gadis itu tampak murung. Keningnya berkerut, seolah sedang memikul beban dunia di pundak kecilnya. Di hadapannya, terhampar tumpukan bunga liar berwarna-warni. Ada bunga krisan liar, bunga aster ungu, dan beberapa tangkai mawar hutan yang berduri tajam. "Kenapa wajahmu ditekuk begitu pagi-pagi?" tanya Elian pelan, memecah keheningan yang hanya diisi suara gesekan daun. Naira menoleh, mencoba tersenyum namun gagal menyembunyikan kekecewaannya. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk menatap bunga-bunga itu dengan tatapan nanar. "Harga bunga di pasar jatuh lagi, Mas Bumi," keluhnya lirih. "Kemarin pedagang besar dari kota menekan harga sampai setengahnya. Kalau saya jual dengan harga segitu, uangnya cuma cukup buat beli minyak tanah. Kita tidak akan bisa beli beras lagi untuk besok." Elian terdiam. Insting bisnisnya seketika menyala. Di kepalanya, grafik dan angka-angka berputar cepat. Ia biasa menghadapi krisis pasar saham global, menghadapi investor yang marah, atau memutarbalikkan kerugian perusahaan menjadi keuntungan triliunan rupiah. Masalah Naira sebenarnya sederhana dalam kacamata bisnis. Product positioning yang lemah dan kurangnya value added atau nilai tambah. Tapi, bagaimana cara ia menjelaskan konsep manajemen pemasaran yang rumit itu kepada seorang gadis desa yang lugu tanpa membongkar penyamarannya? Elian bangkit dari duduknya, berjalan perlahan mendekati Naira. Ia ikut berjongkok di samping gadis itu, menyentuh setangkai mawar hutan yang kelopaknya sedikit layu. "Boleh aku bantu?" tawar Elian. Naira menatapnya ragu. "Mas Bumi kan belum sembuh benar. Jangan capek-capek." "Tanganku tidak sakit, Naira. Cuma kakiku," sanggah Elian lembut namun tegas. Ia mengambil beberapa tangkai bunga. "Dengar, Naira, bunga ini indah. Tapi kalau kamu menjualnya hanya dengan menumpuknya seperti sampah di dalam karung, orang akan menghargainya seperti sampah juga. Orang tidak membeli barang, Naira. Mereka membeli keindahan. Mereka membeli perasaan." Naira mengerjap, bingung. "Maksudnya bagaimana, Mas?" Elian tersenyum tipis. Senyum penuh percaya diri yang biasa ia gunakan untuk menaklukkan ruang rapat direksi. Kini ia gunakan untuk meyakinkan seorang gadis pengumpul bunga. "Kita tidak akan menjual bunga kiloan hari ini. Kita akan menjual cerita," ucap Elian misterius. "Cerita?" ulang Naira, semakin bingung. "Iya, coba perhatikan." Elian mulai memisahkan bunga-bunga itu berdasarkan warna dan jenisnya. Tangannya yang biasa memegang pena emas seharga mobil, kini dengan luas memotong duri mawar dan merapikan daun-daun yang rusak. "Selama ini kamu menjualnya acak, kan? Dicampur begitu saja." Naira mengangguk. "Itu kesalahannya. Pembeli tidak melihat istimewanya bunga ini. Sekarang, kita buat rangkaian." Elian mengambil 3 tangkai mawar hutan berwarna merah gelap, memadukannya dengan bunga aster putih kecil-kecil sebagai pengisi, lalu menambahkan beberapa lembar daun pakis hijau tua di belakangnya sebagai latar. Kombinasi itu sederhana, tapi di tangan Elian yang memiliki selera seni tinggi, rangkaian itu terlihat elegan. Kontras warna merah dan putih menciptakan kesan romantis dan suci. Namun, ada yang kurang. Pengikatnya, karet gelang merah yang biasa dipakai Naira membuat rangkaian itu terlihat murahan. "Ada tali lain selain karet gelang ini?" tanya Elian. "Ada tali dari serat gedebok pisang yang sudah kering di belakang, Mas. Biasanya buat tali kayu bakar," jawab Naira. "Ambilkan," perintah Elian lembut. Naira bergegas mengambilnya. Elian melilitkan tali serat alam itu di tangkai bunga dengan rapi, membuat simpul sederhana namun artistik. Kesan rustik dan alami langsung terpancar. Bunga yang tadinya terlihat biasa saja, kini tampak seperti buket vintage yang dijual mahal di butik bunga ibu kota. Naira ternganga. Matanya berbinar takjub. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Masya Allah, indah sekali, Mas Bumi. Ini bunga yang sama dengan yang saya petik tadi," seru Naira kagum. Ia menyentuh kelopak bunga itu dengan hati-hati, takut merusaknya. "Bunganya sama,
Naira, hanya cara kita memperlakukannya yang berbeda. Jelas Elian sambil menatap mata gadis itu lekat. Begitu juga hidup. Terkadang kita merasa tidak berharga bukan karena kita tidak punya nilai, tapi karena kita berada di tempat yang salah atau diperlakukan dengan cara yang salah. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Elian, menyiratkan refleksi mendalam tentang dirinya sendiri. Ia, sang CEO yang dipuja, ternyata merasa lebih hidup saat merangkai bunga di gubuk reot ini daripada saat memimpin rapat di gedung pencakar langit. Mas Bumi pintar sekali, puji Naira tulus. Jangan-jangan dulu Mas Bumi ini seniman ya? Atau tukang kebun di istana raja? Elian tertawa kecil. Tawa yang renyah dan lepas. Tawa yang sudah bertahun-tahun hilang dari hidupnya. Mungkin, atau mungkin aku hanya seseorang yang sedang belajar menghargai keindahan. Ayo kita buat lagi. Ajak Naira semangat. Energinya yang tadi redup kini menyala kembali. Pagi itu, teras gubuk reot itu berubah menjadi bengkel kerja yang hangat. Mereka duduk bersisian. Bahu mereka sesekali bersentuhan, menciptakan desiran halus di hati Elian. Elian mengajarkan Naira tentang komposisi warna. Lihat, Naira, kalau bunga kuning ini kita sandingkan dengan ungu, warnanya akan saling menonjol. Ini namanya warna komplementer. Kalau yang merah muda ini, cocoknya dengan yang putih, biar kesannya lembut. Tutur Elian sambil membimbing tangan Naira menyusun bunga. Ada momen ketika tangan besar Elian tanpa sadar menggenggam tangan mungil Naira untuk membetulkan letak tangkai bunga. Kulit mereka bersentuhan. Kasar bertemu halus. Dingin bertemu hangat. Waktu seolah berhenti sejenak. Naira menahan napas. Pipinya merona merah seperti mawar yang ia pegang. Elian pun terpaku, menatap wajah gadis itu dari jarak yang begitu dekat. Ia bisa melihat bintik-bintik keringat di hidung bangir Naira, dan anak rambut yang jatuh di pipinya. Jantung Elian berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia memenangkan tender miliaran dolar. Perasaan apa ini? Kenapa desiran angin pagi dan aroma tubuh gadis ini, yang berbau sabun batangan murah dan bunga segar, terasa lebih memabukkan daripada parfum termahal dunia? Naira berdeham pelan, menarik tangannya perlahan dengan canggung. Jadi, ini sudah selesai, Mas? Elian tersadar, segera mengalihkan pandangannya. Ah, iya, sudah. Mereka berhasil membuat 10 ikat buket bunga yang cantik. Elian kemudian memberikan satu strategi terakhir. Naira, nanti di pasar, jangan taruh bunganya di bawah, di atas tikar seperti biasa. Taruh di dalam keranjang. Dirikan bunganya biar kelihatan gagah. Dan kalau ada yang tanya harga, jangan langsung sebut angka. Tanya dulu, bunganya buat siapa? Kalau buat kekasih, bilang ini, buket cinta abadi. Kalau buat orang sakit, bilang ini, buket doa kesembuhan. Beri nama pada setiap ikatan. Orang suka membeli makna. Naira mengangguk-angguk, mencerna setiap kata, bumi, dengan serius. Ia merasa seperti murid yang sedang mendengarkan petuah guru besar. Siap, Mas Bumi. Saya akan coba, ucap Naira penuh tekad. Menjelang siang, Naira berangkat ke pasar dengan langkah ringan. Elian menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena bisa membantu, tapi juga ada rasa cemas. Apakah strateginya akan berhasil di pasar tradisional yang keras? Jam demi jam berlalu. Elian menunggu dengan gelisah. Ia mondar-mandir di dalam gubuk sempit itu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan memperbaiki kaki meja yang goyang menggunakan batu, tapi pikirannya tetap tertuju pada Naira. Sore harinya, suara riuh terdengar dari jalan setapak. Mas Bumi, Mas Bumi. Itu suara Naira. Elian bergegas keluar. Ia melihat Naira berlari kecil ke arahnya. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya lebar hingga matanya menyipit membentuk bulan sabit. Keranjangnya kosong melompong. Naira sampai di teras dengan napas terengah. Tapi wajahnya memancarkan kebahagiaan yang menyilaukan. Tanpa aba-aba, gadis itu meraih tangan Elian dan mengguncangnya girang. Habis, Mas. Semuanya habis terjual. Bahkan berebut.
Seru Naira histeris saking senangnya. Benarkah? Tanya Elian. Ikut tersenyum lega. Iya. Mas tahu? Biasanya saya butuh seharian buat jual segitu. Itu pun harganya ditawar sadis. Tadi, saya baru gelar lapak. Ibu-ibu pejabat kecamatan lewat. Dia langsung borong 5 ikat buat acara kantor. Katanya bunganya unik dan berkelas. Terus ada pemuda yang beli buat pacarnya karena saya bilang itu. Buket penakluk hati. Harganya saya naikkan 3 kali lipat pun mereka tidak nawar. Naira tertawa lepas. Lalu ia membuka tas kain lusuhnya. Ia mengeluarkan lembaran uang kertas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Ia menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Mas Bumi, lihat. Kita bisa beli beras sekarung penuh. Kita bisa beli lauk ayam. Kita bisa beli obat merah yang bagus buat luka Mas Bumi. Elian tertegun. Gadis itu, hal pertama yang ia pikirkan saat mendapat uang lebih adalah membeli obat untuk Elian, bukan baju baru atau kesenangan untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Mas Bumi. Ini semua berkat ide jenius Mas Bumi, ucap Naira tulus. Tiba-tiba, gadis itu melakukan hal yang tak terduga. Saking gembiranya, ia memeluk Elian singkat. Hanya pelukan cepat, canggung, dan sopan. Namun efeknya bagi Elian bagaikan sengatan listrik ribuan volt. Naira segera melepaskan pelukannya, tersadar akan kelancangannya. Maaf, Mas. Saya terlalu senang. Elian masih mematung. Tubuhnya yang kaku perlahan rileks. Ia menatap Naira yang kini salah tingkah. Tidak apa-apa, Naira, ucap Elian lembut. Aku senang melihatmu bahagia. Dalam hati, Elian membuat pengakuan dosa. Selama menjadi CEO, ia sering mendapat bonus tahunan yang nilainya bisa membeli desa ini seisinya. Tapi, kebahagiaan saat melihat saldo rekeningnya bertambah nolnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat binar mata Naira saat memegang uang hasil jualan bunga hari ini. Ternyata benar kata pepatah lama yang sering ia abaikan. Kebahagiaan itu sederhana, manusialah yang membuatnya rumit. Di kebun bunga imajiner yang mereka bangun hari ini, Elian tidak hanya menanam strategi bisnis. Ia sedang menanam benih-benih cinta yang akarnya mulai menghunjam kuat ke dasar hatinya. Ia sadar, ia mulai tidak ingin kembali menjadi Elian. Ia ingin selamanya menjadi Bumi, si perangkai bunga amatir yang dicintai oleh gadis sederhana ini. Namun, bayang-bayang masa lalu tidak akan membiarkannya tenang selamanya. Di balik kebahagiaan itu, Elian tahu, cepat atau lambat, realitas akan datang menagih. Dan saat itu tiba, apakah senyum Naira masih akan merekah untuknya? Pagi itu, udara di desa terasa berbeda dari biasanya. Matahari bersinar terik, seolah ingin membakar semangat siapa saja yang berada di bawah naungannya. Bagi Naira, hari ini adalah hari yang penting. Seminggu setelah strategi, Buket bercerita, yang diajarkan Elian diterapkan, permintaan bunga meningkat pesat. Naira tidak lagi hanya sekadar gadis penjual bunga pinggir jalan yang diabaikan. Ia kini dicari. Orang-orang mulai mengenal kios bunga Naira, sebuah lapak sederhana yang digelar di sudut pasar, namun menawarkan keindahan yang tidak bisa ditemukan di toko bunga mahal sekalipun. Elian memperhatikan kesibukan Naira dari ambang pintu gubuk. Gadis itu sedang menata 3 keranjang besar penuh bunga yang sudah dirangkai cantik. Keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Namun senyum tidak pernah lepas dari bibirnya. Melihat beban berat yang harus dipikul pundak kecil itu, hati Elian tergerak. Kakinya sudah jauh lebih baik. Ia sudah bisa berjalan normal meski belum bisa berlari kencang. Aku ikut ke pasar hari ini, ucap Elian tiba-tiba. Membuat Naira yang sedang mengikat tali sandalnya terlonjak kaget. Naira menoleh. Matanya membulat. Jangan, Mas Bumi. Pasar itu ramai, berdebu, dan berisik. Mas Bumi kan belum pulih benar. Nanti kalau pusing bagaimana? Di sini saja istirahat. Aku sudah bosan menatap dinding bambu ini seharian, Naira. Elak Elian sambil berjalan mendekat dan mengangkat 2 keranjang bunga yang paling berat dengan mudah. Otot-otot lengannya menegang di balik kemeja lusuh bekas almarhum ayah Naira yang ia pinjam. Lagi pula,
Masa aku membiarkan wanitaku, maksudku, temanku, membawa beban seberat ini sendirian sementara aku hanya ongkang-ongkang kaki di rumah? Di mana harga diriku sebagai laki-laki? Naira tersipu mendengar kata-kata itu. Ada semburat merah muda menjalar di pipinya yang sawo matang. Ia tidak bisa membantah. Ada rasa aman yang menjalar di hatinya saat tahu ia tidak akan sendirian menembus hutan menuju pasar hari ini. Baiklah kalau Mas Bumi memaksa. Tapi janjinya satu. Kalau capek, langsung bilang ya. Kita berhenti. Syarat Naira dengan nada tegas yang dibuat-buat. Namun terdengar menggemaskan di telinga Elian. Siap, bos. Jawab Elian sambil tersenyum miring. Perjalanan menuju pasar memakan waktu 1 jam berjalan kaki. Mereka melewati jalan setapak berbatu, menembus rimbunnya hutan jati, dan melintasi jembatan gantung di atas sungai yang airnya jernih. Sepanjang jalan, mereka berbincang tentang banyak hal. Tentang jenis-jenis burung yang berkicau, tentang awan yang berarak membentuk rupa-rupa hewan, dan tentang mimpi-mimpi Naira. Saya ingin sekali punya toko bunga sungguhan, Mas, cerita Naira. Matanya menerawang menatap langit biru. Toko yang ada atap kacanya. Jadi bunganya tetap kena sinar matahari tapi tidak kehujanan. Terus di depannya ada papan nama besar bertuliskan, Toko Bunga Nairas Ibu. Dulu ibu suka sekali bunga, sebelum Allah memanggilnya pulang. Elian mendengarkan dengan saksama. Dalam hatinya, ia mencatat mimpi itu. Ia berjanji, suatu saat nanti, jika ia kembali ke singgasananya, ia tidak akan membelikan Naira toko bunga. Ia akan membangunkan sebuah kebun raya untuk gadis ini. Sesampainya di pasar, suasana sudah sangat riuh. Hiruk-pikuk pedagang, tawar-menawar pembeli, dan bau campuran antara rempah-rempah, ikan asin, dan keringat manusia menyeruak ke udara. Bagi Elian yang terbiasa dengan pendingin ruangan dan pewangi ruangan aroma lavender, ini adalah serangan sensorik yang dahsyat. Namun, ia menahannya tanpa mengeluh. Naira menggelar lapaknya di sudut strategis dekat pintu masuk pasar basah. Elian membantu menata bunga-bunga itu sesuai gradasi warna, persis seperti yang ia ajarkan. Tidak butuh waktu lama, lapak Naira sudah dikerubungi pembeli. Ibu-ibu berebut memilih buket terbaik. Naira melayani dengan cekatan dan ramah, sementara Elian berdiri di belakang, bersandar pada tiang kayu pasar sambil mengamati situasi. Ia bertugas sebagai asisten, yang membungkus bunga dan menerima uang jika Naira kewalahan. Semuanya berjalan lancar hingga matahari mulai condong ke barat. Dagangan tinggal tersisa beberapa ikat. Tiba-tiba, kerumunan pembeli menepi, memberikan jalan bagi 3 orang pria bertubuh kekar dengan tato naga yang melilit di lengan mereka. Wajah mereka garang, dengan rokok kretek terselip di bibir yang menghitam. Mereka adalah preman pasar yang ditakuti pedagang kecil. Jantung Naira berdegup kencang. Ia tahu siapa mereka. Selama ini, karena dagangannya sedikit dan ia terlihat sangat miskin, para preman ini tidak pernah mengganggunya karena merasa tidak ada yang bisa diperas. Tapi hari ini berbeda. Larisnya dagangan Naira rupanya memancing mata-mata serakah mereka. Salah satu preman yang paling besar, yang memiliki bekas luka codet di pipi kirinya, maju mendekati meja lapak Naira. Ia menendang kaki meja itu pelan. Namun cukup membuat vas bunga bergoyang dan airnya tumpah. Wah, 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 laris manis nih, Neng Naira. Ucap preman itu dengan suara parau yang dibuat-buat ramah namun penuh ancaman. Asap rokoknya dihembuskan sengaja ke wajah Naira. Naira terbatuk, mundur selangkah. Tangannya gemetar memegang dompet kain kecil berisi uang hasil jualan hari ini. Iya, Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah sih alhamdulillah. Timpal preman kedua yang bertubuh kurus namun matanya liar jelalatan. Tapi Neng Naira lupa ya sama aturan di sini? Kalau mau dagang lancar, harus ada iuran keamanan. Apalagi sekarang Neng sudah jadi pedagang sukses. Masa nggak mau berbagi sama abang-abang yang capek jagain pasar? Tapi Bang, saya baru untung sedikit hari ini. Uangnya buat beli beras dan obat. Cicit Naira ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Ia memeluk dompetnya erat-erat di dada. Halah, jangan pelit.
bentak preman ketiga sambil menggebrak meja. Beberapa bunga mawar jatuh ke tanah dan terinjak sepatu bot kotornya. Sini bagi 2 penghasilannya. Atau besok, lapak ini kami bakar dan kamu nggak boleh jualan lagi di sini. Orang-orang di sekitar hanya menonton dengan tatapan kasihan namun takut. Tidak ada yang berani menolong. Mereka tahu kekejaman kelompok ini. Naira terpojok. Air matanya mulai menggenang. Ia merasa kecil dan tak berdaya. Ia bersiap menyerahkan uangnya, merelakan hasil keringatnya demi keselamatan dirinya. Namun, sebelum tangan kasar preman itu menyambar dompet Naira, sebuah tangan yang kuat dan kokoh mencengkeram pergelangan tangan preman itu di udara. Cengkeraman itu begitu kuat, presisi, dan mematikan, seolah terbuat dari baja. Singkirkan tangan kotormu dari dia. Suara itu terdengar rendah, tenang, namun dingin menusuk tulang. Semua mata tertuju pada pemilik tangan itu. Elian. Ia tidak lagi bersandar santai di tiang. Postur tubuhnya tegak sempurna. Bahunya tegap. Dagunya terangkat dengan angkuh. Tatapan matanya yang biasanya hangat saat melihat Naira, kini berubah menjadi tatapan seekor predator puncak yang sedang menatap mangsa yang mengganggu wilayahnya. Preman bertato itu meringis kesakitan. Mencoba melepaskan tangannya namun sia-sia. Siapa lu? Mau jadi pahlawan kesiangan? Lepasin atau gue habisin lu di sini. Elian tidak bergeming. Ia justru mengeratkan cengkeramannya, membuat preman itu memekik tertahan. Elian mendekatkan wajahnya sedikit, menatap lurus ke dalam bola mata preman itu tanpa berkedip. Aura kepemimpinan yang biasa ia gunakan untuk mengintimidasi lawan bisnis yang mencoba menjatuhkannya, kini keluar sepenuhnya. Aura seorang CEO yang biasa memecat ratusan orang hanya dengan satu tanda tangan. Dengar baik-baik, ucap Elian perlahan. Setiap kata ditekan dengan intonasi yang penuh wibawa. Kalian mengira kalian penguasa tempat ini hanya karena kalian bisa berteriak keras dan memukul meja? Menyedihkan. Kalian hanyalah parasit yang hidup dari ketakutan orang-orang lemah. Kurang ajar. Preman kedua dan ketiga maju hendak mengeroyok. Elian melepaskan tangan preman pertama dengan hentakan kasar hingga orang itu terhuyung mundur. Lalu ia menoleh cepat ke arah 2 preman lainnya. Tatapannya begitu tajam dan mematikan hingga langkah mereka terhenti seketika. Itu bukan tatapan orang biasa. Itu tatapan orang yang pernah melihat kehancuran dan tidak takut menciptakan kehancuran baru. Maju 1 langkah lagi, dan saya pastikan kalian akan menyesal seumur hidup, ancam Elian. Suaranya tidak keras, tidak membentak, tapi mengandung kepastian yang mengerikan. Saya tahu bagaimana hukum bekerja. Saya tahu bagaimana membuat orang-orang seperti kalian membusuk di sel penjara tanpa ada yang peduli. Atau lebih buruk lagi, menghilang tanpa jejak. Kalimat terakhir itu hanyalah gertakan, namun disampaikan dengan keyakinan seorang miliarder yang memiliki koneksi tak terbatas. Para preman itu ragu. Mereka adalah preman kampung yang hanya mengandalkan otot. Mereka tidak pernah berhadapan dengan seseorang yang memiliki aura kekuasaan sepekat ini. Insting jalanan mereka memberi sinyal bahaya. Pria di hadapan mereka ini bukan kuli panggul biasa. Dia berbahaya. Suasana hening mencekam. Naira menatap punggung Elian dengan mulut ternganga. Ia tidak mengenali sosok ini. Di mana bumi yang lembut dan suka merangkai bunga? Sosok di depannya ini terlihat seperti raja yang sedang menghukum rakyat jelata yang membangkang. Preman bercodet itu memegangi pergelangan tangannya yang memerah. Ia meludah ke tanah, mencoba menutupi rasa takutnya. Awas lu ya. Kali ini gue lepasin. Tapi ingat wajah gue. Ayo cabut. Mereka bertiga pergi dengan langkah terburu-buru, meninggalkan pasar sambil menyumpah serapah, namun tidak berani menoleh ke belakang. Para pedagang lain menatap Elian dengan pandangan takjub bercampur ngeri. Elian menghela napas panjang, membuang aura gelap itu perlahan, dan berbalik menghadap Naira. Seketika, tatapan tajamnya melembut kembali. Ia melihat Naira yang masih gemetar, mematung di tempatnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Elian lembut. Tangannya terulur hendak menyentuh bahu Naira. Namun Naira mundur selangkah. Ada ketakutan di matanya. Bukan takut pada preman tadi,
tapi takut pada sisi asing Elian yang baru saja ia saksikan. "Naira?" panggil Elian lagi. Suaranya syarat kekhawatiran. "Siapa kamu sebenarnya, Mas Bumi?" bisik Naira pelan. Nyaris tak terdengar di tengah keramaian pasar yang mulai berisik kembali. Pertanyaan itu menghantam dada Elian lebih keras daripada pukulan fisik. Ia sadar. Topengnya retak. Ia terlalu jauh melangkah. Namun, ia tidak bisa membiarkan preman-preman itu menyakiti Naira. "Kita bicarakan di rumah. Sekarang kita pulang. Tidak aman di sini," ajak Elian tegas namun lembut. Ia dengan cepat membereskan sisa dagangan, memasukkannya ke dalam keranjang, dan memberi isyarat pada Naira untuk segera pergi. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi daripada saat berangkat. Matahari sudah tergelincir ke ufuk barat, menciptakan langit senja yang berwarna merah darah. Tidak ada lagi obrolan tentang burung atau awan. Hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan dedaunan kering. Elian berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang memastikan Naira masih mengikutinya. Naira berjalan menunduk, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mencocokkan kepingan-kepingan teka-teki tentang bumi. Cara bicaranya yang tertata, pengetahuannya tentang strategi dagang, tangannya yang halus, dan barusan, keberanian serta kewibawaannya yang luar biasa. Itu semua bukan ciri-ciri orang biasa yang hilang ingatan. Sesampainya di gubuk, malam sudah turun. Elian menyalakan lampu teplok. Cahaya oranye menerangi ruangan sempit itu, menciptakan bayangan panjang di dinding. Naira duduk di tepi dipan, sementara Elian duduk di kursi kayu di seberangnya. "Mas!" panggil Naira memecah keheningan. Ia menatap lurus ke mata Elian. Tatapan gadis itu tidak lagi polos seperti biasanya. Kini ada sorot menuntut kejujuran di sana. Tadi itu, bukan keberanian orang biasa. Orang yang hilang ingatan, yang bingung dengan jati dirinya, tidak akan punya tatapan setajam itu. Tidak akan bisa bicara soal hukum dan penjara dengan begitu yakin. "Mas Bumi, sebenarnya Mas Bumi ini siapa?" Jantung Elian berpacu. Ia berada di persimpangan jalan. Satu sisi hatinya ingin berteriak, "Aku Elian. Aku CEO yang kaya raya. Aku bisa memberimu dunia." Tapi sisi logikanya menahan keras. Jika ia mengaku sekarang, Naira akan tahu bahwa ia telah dibohongi selama ini. Bahwa Elian memanfaatkan kebaikannya untuk bersembunyi. Dan yang lebih parah, jika Elian mengaku, Naira mungkin akan mengusirnya karena merasa tidak pantas. Atau justru Elian harus segera pergi demi keselamatan Naira. Elian menatap wajah Naira yang diterpa cahaya lampu. Wajah itu begitu indah dalam kesederhanaannya. Ia tidak ingin kehilangan momen ini. "Belum saatnya." "Naira," Elian memulai. Suaranya berat dan serak. Ia bangkit, berlutut di hadapan Naira, mensejajarkan tingginya dengan gadis yang duduk itu. Ia tidak menyentuh Naira, hanya menatapnya lekat. Aku memang tidak ingat namaku. Tapi..." Elian mengambil jeda, mencari kata-kata yang tidak sepenuhnya bohong namun juga tidak mengungkap kebenaran fatal. "Tapi mungkin, di masa lalu, sebelum aku kehilangan ingatan, aku adalah orang yang jahat. Orang yang harus menjadi keras untuk bertahan hidup. Mungkin aku adalah orang yang terbiasa berkelahi dengan dunia." Elian menunduk, menatap lantai tanah. "Tadi, saat melihat mereka mengancammu, rasanya ada sesuatu yang bangkit dalam diriku. Insting untuk melindungi, untuk marah dan melawan. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitimu. Naira, siapapun." Elian mengangkat wajahnya kembali, matanya berkaca-kaca. Kali ini ia jujur tentang perasaannya. "Maafkan aku jika aku menakutimu. Sungguh, demi Allah, aku tidak akan pernah menyakitimu. Kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Kamu yang memberiku makan saat aku kelaparan. Kamu yang memberiku nama saat aku tidak punya identitas. Bagi dunia, mungkin aku orang asing yang berbahaya. Tapi bagimu, izinkan aku tetap menjadi bumi. Bumi yang ingin melindungimu." Naira terdiam mendengar pengakuan itu. Ia mencari kebohongan di mata Elian, tapi ia hanya menemukan ketulusan dan rasa takut kehilangan.
Hati Naira yang lembut luluh seketika. Ia tidak peduli siapa Bumi di masa lalu. Apakah dia penjahat, buronan, atau preman kota. Yang ia tahu adalah Bumi yang ada di hadapannya sekarang. Pria yang rela memanggul keranjang bunganya, yang rela berbagi sepiring nasi dengannya, dan yang pasang badan saat ia dalam bahaya. Perlahan, tangan Naira terulur, menyentuh kening Elian yang berkerut, seolah ingin menghapus beban di sana. Baiklah, Mas Bumi, ucap Naira lembut. Air mata menetes di pipinya. Siapapun Mas Bumi di masa lalu, itu urusan Mas Bumi dengan Allah. Tapi di gubuk ini, Mas Bumi adalah teman saya, saudara saya, dan pelindung saya. Terima kasih sudah membela saya tadi. Elian memejamkan matanya, merasakan sentuhan tangan kasar Naira di keningnya sebagai anugerah terindah. Ia selamat dari interogasi malam ini. Namun, rasa bersalah itu semakin dalam mengakar di hatinya. Ia sedang membangun istana cinta di atas pondasi kebohongan. Dan ia tahu, suatu saat nanti, badai kejujuran akan datang merobohkannya. Malam itu, Elian tidak bisa tidur. Ia duduk di teras gubuk, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia sadar, persembunyiannya tidak akan aman selamanya. Preman-preman itu pasti akan bicara. Desas-desus tentang kuli panggul bermata iblis akan menyebar. Dan jika telinga musuhnya mendengar waktu Elian di surga kecil ini tinggal menghitung hari, ia harus membuat keputusan. Tetap tinggal dan membahayakan Naira, atau pergi dan menghancurkan hatinya sendiri. Di dalam keheningan, Elian berbisik pada angin malam. Tuhan, jika Engkau izinkan aku memilih, ambil semua hartaku, tapi biarkan aku tetap di sini bersamanya. Namun takdir, seperti biasanya, memiliki rencana yang tidak bisa ditawar. 2 hari setelah kejadian di pasar, suasana di gubuk reot itu terasa sedikit berbeda. Meski Naira berusaha bersikap biasa saja, Elian bisa merasakan ada kecanggungan yang menggantung di udara. Gadis itu tidak lagi bertanya tentang masa lalu Elian. Namun matanya sering mencuri pandang dengan sorot penuh tanya. Elian tahu, Naira sedang berusaha menekan rasa penasarannya demi menjaga perasaan Bumi. Ketulusan gadis itu lagi-lagi membuat hati Elian terasa diremas. Naira memilih untuk percaya pada apa yang ada di hadapannya, mengabaikan logika yang berteriak bahwa pria yang tinggal bersamanya ini menyimpan rahasia besar. Sore itu, langit berwarna abu-abu pekat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma hujan yang akan segera turun. Elian sedang membelah kayu bakar di halaman belakang ketika ekor matanya menangkap pergerakan asing di jalan desa yang berjarak sekitar 200 meter dari gubuk. Sebuah mobil SUV hitam mengkilap melaju perlahan, membelah jalanan tanah yang berdebu. Kaca mobil itu gelap, namun insting Elian langsung berteriak waspada. Itu bukan mobil warga desa. Tidak ada orang di desa terpencil ini yang memiliki kendaraan semewah itu. Jantung Elian berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia segera bersembunyi di balik tumpukan kayu, mengintip dari celah-celah batang pohon jati. Mobil itu berhenti sejenak di dekat pos ronda. Kaca jendelanya turun sedikit. Elian menyipitkan mata, berusaha melihat siapa di dalamnya. Meski jaraknya cukup jauh, Elian bisa mengenali siluet pria di kursi penumpang depan. Itu adalah tangan kanan saingan bisnisnya. Orang yang sama yang menyabotase mobilnya malam itu. Darah Elian berdesir hebat. Mereka sudah sampai di sini. Rupanya, insiden di pasar kemarin telah memicu desas-desus. Cerita tentang kuli panggul jagoan yang mengalahkan preman pasar pasti telah menyebar luas hingga sampai ke telinga mata-mata musuh. Elian mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Ia ceroboh. Egonya untuk melindungi Naira di pasar justru kini membawa bahaya yang jauh lebih besar ke depan pintu rumah gadis itu. Mobil itu kembali melaju pelan, seolah sedang memindai setiap rumah. Elian tahu, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan gubuk ini. Jika mereka menemukannya saat Elian masih ada di sini, gubuk ini akan menjadi medan perang. Dan Naira, Elian tidak sanggup membayangkan apa yang akan mereka lakukan pada gadis tak berdosa itu untuk memancing Elian keluar, atau sekadar untuk membungkam saksi mata.
Elian menyadari satu hal yang menyakitkan. Keberadaannya di sini bukan lagi anugerah, melainkan kutukan bagi Naira. Ia seperti bom waktu yang sedang berdetak di pangkuan gadis yang paling ia cintai. Mas Bumi, kok melamun di situ? Kayu bakarnya sudah cukup kok. Suara lembut Naira menyentak lamunan Elian. Ia menoleh dan mendapati gadis itu berdiri di ambang pintu dapur sambil membawa nampan berisi teh hangat dan singkong goreng. Wajahnya tenang, senyumnya damai. Pemandangan itu begitu kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam dada Elian. Elian berusaha menormalkan ekspresinya. Ia menarik napas dalam, membuang gurat kecemasan di wajahnya, dan berjalan menghampiri Naira. "Iya, aku hanya sedang menikmati angin sore," dusta Elian sambil menerima gelas teh itu. Mereka duduk berdua di teras gubuk, menatap hujan yang mulai turun rintik-rintik. Keheningan menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan itu terasa berat bagi Elian. Ia menatap profil wajah Naira dari samping. Hidungnya yang mungil, bulu matanya yang lentik, dan bibirnya yang selalu menyunggingkan senyum syukur meski hidup dalam kekurangan. Elian merekam setiap inci wajah itu ke dalam memori otaknya. Takut jika suatu saat nanti ingatan ini memudar. "Mas Bumi tahu tidak?" ucap Naira tiba-tiba, memecah kebisuan. "Tadi malam saya bermimpi. Dalam mimpi itu, gubuk ini sudah tidak bocor lagi. Kita punya kebun bunga yang luas sekali di belakang rumah. Terus Mas Bumi ada di sana, sedang menyiram bunga sambil tertawa. Rasanya nyata sekali. Saya jadi berpikir, mungkin suatu hari nanti, kalau uang tabungan kita sudah cukup, kita bisa memperbaiki atap ya, Mas. Biar kalau hujan, Mas Bumi tidak perlu geser tempat tidur lagi." Kata-kata sederhana itu menghujam jantung Elian. Naira sudah menyusun masa depan yang melibatkan dirinya. Gadis itu bermimpi tentang atap yang tidak bocor, tentang kebun bunga, tentang hidup sederhana bersamanya. Sementara Elian tahu bahwa mimpi itu tidak akan pernah terwujud. Setidaknya, tidak dengan cara yang Naira bayangkan. "Naira," panggil Elian lirih. "Ya, Mas." Naira menoleh. Matanya berbinar polos. Elian ingin sekali memeluk gadis itu, menceritakan semuanya. Bahwa namanya bukan Bumi. Bahwa ia memiliki kekayaan yang bisa membeli 1000 kebun bunga. Bahwa ia mencintainya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Pengakuan hanya akan membuat perpisahan ini semakin sulit. Jika Naira tahu siapa dia, gadis itu mungkin akan merasa rendah diri, atau marah, atau justru menjadi target musuhnya. Tidak, Elian harus pergi sebagai Bumi. Biarlah Bumi menjadi kenangan manis yang hilang, bukan Elian yang membawa petaka. "Tidak apa-apa. Tehnya enak sekali," elak Elian, tersenyum getir. "Syukurlah kalau Mas suka." "Oh iya, saya mau masak dulu buat makan malam. Mas Bumi istirahat saja ya." Pamit Naira seraya bangkit dan masuk ke dalam. Elian tetap duduk di teras, membiarkan gerimis membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang akhirnya lolos dari pertahanannya. Keputusan sudah dibuat. Ia harus pergi malam ini juga. Sebelum matahari terbit, sebelum mobil hitam itu kembali, sebelum ia tidak sanggup lagi melangkahkan kaki meninggalkan surga kecil ini. Cinta yang sejati terkadang menuntut pengorbanan yang paling menyakitkan. Ada kalanya, mencintai berarti harus melepaskan, demi menjaga dia yang kita cintai tetap utuh dan selamat. Elian belajar arti cinta itu bukan di Hotel Bintang 5, tapi di teras gubuk reot ini, di bawah guyuran hujan. Malam pun tiba. Makan malam terakhir mereka terasa begitu emosional bagi Elian. Ia memakan setiap butir nasi dengan perlahan, meresapi rasa masakan Naira yang sederhana namun penuh cinta. Ia mendengarkan celotehan Naira tentang tetangga sebelah, tentang harga cabai, tentang kucing liar yang mampir. Elian mendengarkan semuanya seolah itu adalah simfoni terindah di dunia. Jam dinding tua yang mati jarumnya menunjukkan pukul 10 malam. Naira sudah menguap beberapa kali. "Sudah malam, Mas. Ayo tidur. Besok kita harus ke pasar lagi," ajak Naira sambil membereskan tikar. "Kamu duluan saja, Naira. Aku mau sholat malam dulu sebentar," kata Elian.
Ia memang sering melihat Naira sholat, dan beberapa hari terakhir ia mulai belajar menirukan gerakan itu, mencoba mencari ketenangan yang sama seperti yang dimiliki Naira. Naira tersenyum senang. Masya Allah. Baik. Mas. Jangan malam-malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naira masuk ke dalam bilik tidurnya yang hanya dipisahkan tirai kain tipis. Tak lama kemudian, deru napas halus terdengar teratur. Naira sudah terlelap. Kelelahan bekerja seharian membuatnya tidur nyenyak. Elian bangkit perlahan. Ia tidak sholat. Ia berjalan mengendap-endap mendekati tempat tidur Naira. Dalam remang cahaya lampu teplok yang ia kecilkan apinya, Elian menatap wajah gadis itu yang sedang bermimpi. Wajah itu tampak damai, tanpa beban. Tangan Elian terulur, ingin sekali mengusap pipi itu, tapi ia takut membangunkannya. Maafkan aku, Naira, bisik Elian nyaris tak terdengar. Suaranya pecah. Maafkan aku karena datang membawa harapan, lalu pergi meninggalkan luka. Tapi percayalah, ini satu-satunya caraku melindungimu. Aku tidak bisa membiarkan duniaku yang gelap menghancurkan cahayamu. Elian berbalik, mengambil jas mahalnya yang sudah dijahit Naira dengan benang kasar di beberapa bagian. Ia merobek sedikit lapisan dalam jas itu dengan pisau dapur. Di sana, tersembunyi beberapa lembar uang dolar pecahan besar dan beberapa lembar uang rupiah merah yang sempat ia selipkan sebagai dana darurat sebelum kecelakaan itu terjadi. Jumlahnya sangat banyak untuk ukuran orang desa. Cukup untuk merenovasi gubuk ini menjadi rumah tembok yang layak. Bahkan cukup untuk modal Naira membuka toko bunga impiannya. Elian meletakkan uang itu di atas meja kecil di samping tempat tidur Naira. Namun, ia tahu uang saja tidak cukup. Ia harus meninggalkan pesan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil secari kertas bekas pembungkus nasi dan sebuah pensil tumpul milik Naira. Elian menatap kertas kosong itu lama. Apa yang harus ia tulis? Aku mencintaimu? Tidak. Itu akan membuat Naira menunggunya. Lupakan aku? Tidak. Elian tidak sanggup jika Naira melupakannya. Akhirnya, ia menuliskan kalimat singkat yang mewakili segalanya. Untuk Naira. Terima kasih telah menghidupkanku kembali saat aku hampir mati. Terima kasih atas setiap butir nasi, setiap senyuman, dan nama, bumi, yang kau berikan. Maafkan aku harus pergi tanpa pamit. Ingatanku perlahan kembali, dan ada hal-hal di masa lalu yang harus aku selesaikan agar tidak melukaimu. Gunakan uang ini untuk mewujudkan mimpimu. Bangunlah toko bunga itu. Perbaiki atap gubuk ini. Jangan cari aku. Biarkan aku yang akan menemukan jalan kembali padamu jika takdir mengizinkan. Jaga dirimu baik-baik. Kamu adalah wanita terkuat dan terindah yang pernah kutemui. Tertanda, Bumi. Elian melipat kertas itu dan meletakkannya di bawah uang tadi, lalu menindihnya dengan vas bunga kecil berisi mawar yang mulai layu. Ia mengenakan jasnya kembali. Rasanya aneh. Pakaian ini adalah simbol kekuasaannya. Namun malam ini terasa seperti baju zirah yang berat dan menyiksa. Elian menatap sekeliling gubuk itu satu kali lagi. Merekam aroma tanah, suara tetesan air, dan kehangatan yang pernah ia rasakan di sini. Dengan langkah berat, Elian membuka pintu gubuk. Angin malam langsung menyambutnya dingin. Ia melangkah keluar, menutup pintu itu pelan-pelan agar tidak berderit. Di luar, hujan sudah reda, menyisakan tanah basah dan kabut tebal. Elian berjalan menjauh, menembus kegelapan malam. Setiap langkah yang ia ambil menjauhkannya dari Naira, namun mendekatkannya kembali pada identitas aslinya sebagai Elian sang CEO. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia takut jika ia menoleh, pertahanannya akan runtuh dan ia akan berlari kembali memeluk Naira. Di dalam hutan yang gelap itu, Elian bersumpah. Ia akan kembali ke kota. Ia akan merebut kembali tahtanya. Ia akan menghancurkan siapapun yang mencoba menyentuh Naira. Dan setelah dunia ini aman bagi gadis itu, ia akan datang kembali. Bukan sebagai buronan yang bersembunyi, tapi sebagai pria yang pantas bersanding dengannya. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan, seolah enggan menyaksikan perpisahan yang menyayat hati itu. Di dalam gubuk,
Naira bergerak sedikit dalam tidurnya, memeluk guling lusuh, tidak menyadari bahwa saat ia membuka mata esok pagi, dunianya akan berubah selamanya. Sang bumi telah pergi, meninggalkan orbitnya demi menjaga matahari kecilnya tetap bersinar. Langkah kaki Elian semakin cepat, menghilang di telan kabut hutan, meninggalkan jejak sepatu di tanah becek yang akan segera terhapus hujan. Namun meninggalkan jejak kenangan di hati yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Perjalanan pulang sang raja dimulai, diiringi rasa rindu yang sudah mencekik bahkan sebelum ia benar-benar pergi. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah dinding bambu dengan malu-malu, seolah enggan mengganggu tidur penghuni gubuk yang lelap. Kicauan burung perenjak di dahan pohon mangga terdengar riuh, menjadi alarm alami yang biasa membangunkan Naira setiap harinya. Gadis itu menggeliat pelan, merenggangkan otot-ototnya yang kaku. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah refleks otomatis karena mengingat hari ini ia akan pergi ke pasar lagi bersama Bumi. Bayangan tentang punggung tegap pria itu yang memikul keranjang bunganya kemarin sore masih terekam jelas, menghadirkan rasa hangat yang menjalar di dada. "Mas Bumi, bangun. Sudah pagi," panggil Naira lembut tanpa menoleh. Tangannya sibuk melipat selimut tipisnya. Hening. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara kasur bambu berderit yang biasanya terdengar saat pria itu bangun. Tidak ada suara dehaman berat khas bangun tidur. Naira menoleh ke arah dipan bambu di seberang ruangan. Kosong. Tikar pandan itu tergulung rapi. Bantal kapuk yang biasanya menjadi sandaran kepala Bumi kini terlihat dingin dan tak berpenghuni. Jantung Naira berdesir aneh. Mungkin Mas Bumi sedang di kamar mandi, atau mengambil air. Pikirnya mencoba menepis rasa cemas yang tiba-tiba menyergap. Naira bangkit, berjalan menuju pintu belakang. Sepi. Pintu kamar mandi terbuka. Gayung tergeletak kering. Ia berlari ke halaman depan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah sisa hujan semalam yang mulai mengering. "Mas Bumi?" panggil Naira. Suaranya mulai bergetar. "Mas Bumi, jangan bercanda. Mas di mana?" Naira kembali masuk ke dalam gubuk. Matanya menyapu sekeliling dengan panik. Pandangannya kemudian terkunci pada meja kecil di samping dipan bekas tidur Bumi. Di sana, di bawah vas bunga berisi mawar layu yang ia petik kemarin, tergeletak tumpukan uang dan secari kertas lusuh. Dunia Naira seakan berhenti berputar. Kakinya lemas, membuatnya terduduk di lantai tanah yang dingin. Dengan tangan gemetar hebat, ia meraih kertas itu. Tulisan tangan di sana terlihat tegas dan rapi. Sangat berbeda dengan tulisan cakar ayam kebanyakan orang desa. Naira membacanya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata dalam surat itu bagaikan sembilu yang menyayat hatinya perlahan namun dalam. "Terima kasih telah menghidupkanku kembali. Maafkan aku harus pergi tanpa pamit. Jangan cari aku." Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah, membasahi pipinya tanpa bisa dibendung. Isak tangis yang memilukan pecah di keheningan pagi. Naira meremas kertas itu di dadanya, seolah ingin memeluk bayangan pria yang menulisnya. Ia merasa hancur. Bukan karena ia kehilangan tenaga bantuan di pasar, bukan karena ia kehilangan teman ngobrol, tapi karena ia merasa dibuang. Ia menatap tumpukan uang di atas meja. Jumlahnya sangat banyak. Uang merah dan hijau bergambar asing yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tapi bagi Naira saat ini, tumpukan kertas berharga itu tak ubahnya seperti sampah. Ia merasa terhina. Apakah kebaikannya selama ini dinilai dengan uang? Apakah ketulusan sepiring nasi dan doa-doanya dibayar lunas dengan lembaran-lembaran ini agar pria itu bisa pergi tanpa rasa bersalah? Jahat. Desis Naira di sela isak tangisnya. "Kamu jahat, Mas Bumi. Kamu bilang kita teman. Kamu bilang kamu ingin melindungi. Tapi kamu pergi begitu saja seperti pengecut. Apa bedanya kamu dengan orang-orang kaya sombong di kota sana?" Naira ingin sekali melempar uang itu keluar jendela, membiarkannya diterbangkan angin. Tapi kemudian matanya kembali membaca baris terakhir surat itu. "Gunakan uang ini untuk mewujudkan mimpimu. Bangunlah toko bunga itu. Biarkan aku yang akan menemukan jalan kembali padamu." Kalimat itu menahan tangan Naira.
Ada janji di sana. Janji yang samar, namun memberikan setitik harapan. Naira menghapus air matanya kasar. Ia sadar, menangis tidak akan memanggil Bumi pulang. Jika Bumi pergi demi menyelesaikan masa lalunya, maka Naira harus bertahan hidup demi masa depannya. Baik, bisik Naira pada kesunyian. Suaranya parau namun penuh tekad. Aku tidak akan mencarimu. Tapi akan kubuktikan, aku bisa berdiri sendiri. Dan jika suatu hari nanti kamu kembali, kamu akan melihat Naira yang berbeda. Sementara itu, ratusan kilometer dari desa terpencil itu, suasana yang sangat kontras sedang terjadi di sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca biru di pusat ibu kota. Ruang rapat direksi di lantai teratas gedung Elian Corp yang biasanya hening dan dingin, kini dipenuhi ketegangan yang mencekik. Para pemegang saham dan dewan direksi duduk gelisah. Wajah mereka pucat pasi. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni hitam mengkilap, duduklah seorang pria yang selama seminggu terakhir dikabarkan tewas dalam kecelakaan tragis. Elian. Ia telah kembali. Penampilannya sudah berubah total. Kemeja lusuh dan celana komprang yang ia pakai di desa telah berganti dengan setelan jas Armani hitam yang dijahit khusus pas di tubuh atletisnya. Rambutnya tertata rapi dengan pomade mahal. Jam tangan Rolex emas melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya bersih, dingin, dan tanpa ekspresi. Tidak ada jejak, Bumi, si perangkai bunga di sana. Yang ada hanyalah Elian, sang penguasa bisnis yang kejam dan tak tersentuh. Jadi, suara Elian memecah keheningan. Bariton suaranya berat dan mengintimidasi, bergema di seluruh ruangan yang berpendingin udara itu. Kalian sudah sibuk membagi-bagi kue kekuasaan saat mayatku bahkan belum ditemukan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Dharma, wakil direktur yang duduk di sisi kanannya. Pria tua itu gemetar. Keringat dingin membasahi keningnya yang botak. Dialah orang yang ada di dalam mobil SUV hitam itu. Dialah dalang di balik sabotase rem mobil Elian. Bapak Elian, kami hanya berusaha menyelamatkan perusahaan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dalih Pak Dharma terbata-bata. Elian tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai mata. Senyum yang mengerikan. Menyelamatkan? Atau merampok? Elian melemparkan sebuah map tebal ke tengah meja. Suaranya berdebum keras, membuat semua orang terlonjak kaget. Itu bukti transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Anda di Swiss, Pak Dharma. Dan juga rekaman percakapan Anda dengan mekanik yang memutus kabel rem mobil saya. Ucap Elian datar. Anda pikir saya bodoh? Anda pikir singa tidur itu mati? Pak Dharma terbelalak. Wajahnya kehilangan warna darah. Ia mencoba bangkit untuk melarikan diri, namun dua orang petugas keamanan bertubuh kekar, jauh lebih kekar dan profesional daripada preman pasar desa, sudah berdiri di belakangnya, menahan bahunya dengan kuat. Bawa dia keluar. Serahkan pada polisi. Pastikan dia mendapatkan sel yang paling gelap dan dingin. Biarkan dia merenungi sisa hidupnya di sana. Perintah Elian dingin, tanpa menoleh sedikit pun pada mantan orang kepercayaannya itu. Pak Dharma diseret keluar sambil berteriak memohon ampun. Namun Elian tidak bergeming. Ia kembali menatap anggota rapat lainnya yang kini menunduk takut. Tidak berani menatap mata sang CEO. Rapat selesai. Kembali bekerja. Siapapun yang berkhianat lagi, nasibnya akan lebih buruk dari dia. Pungkas Elian sambil berdiri dan meninggalkan ruangan itu dengan langkah tegap. Elian berjalan menyusuri koridor kantornya yang megah. Para karyawan membungkuk hormat padanya, berbisik-bisik kagum sekaligus takut. Ia telah mendapatkan kembali segalanya. Tahtanya, hartanya, kekuasaannya. Ia menang, musuhnya hancur, perusahaannya aman. Elian masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas, yang memiliki dinding kaca raksasa menghadap pemandangan kota metropolitan. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk seharga ratusan juta. Di mejanya, terhidang makan siang yang disiapkan oleh asisten pribadinya. Steak daging impor kualitas terbaik dan segelas anggur merah vintage. Elian memotong daging itu, memasukkannya ke mulut. Daging itu lumer di lidah. Rasanya sempurna. Namun saat ia mengunyahnya, Elian merasakan kekosongan yang luar biasa.
Lidahnya merindukan rasa asin ikan peda yang keras. Hidungnya merindukan aroma sambal terasi buatan Naira. Dan telinganya merindukan celoteh riang gadis itu. Bukan kesunyian steril ruangan ber-AC ini. Ia meletakkan garpu dan pisau peraknya dengan kasar. Nafsu makannya hilang. Ia bangkit dan berjalan mendekati dinding kaca. Menatap gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh di luar sana. Jutaan lampu kota mulai menyala seiring senja yang turun. Namun tidak ada satupun cahaya yang sehangat lampu teplok di gubuk Naira. Apa gunanya aku memiliki dunia, jika duniaku yang sebenarnya tertinggal di gubuk reot itu? Gumam Elian pada bayangannya sendiri di kaca. Ia merogoh saku jas mewahnya. Di sana, terselip sebuah benda kecil yang tidak sesuai dengan kemewahannya. Sebuah sapu tangan kain perca yang dijahit kasar. Itu adalah sapu tangan yang diberikan Naira saat pertama kali membersihkan darah di pelipisnya. Elian mencium aroma sapu tangan itu. Wanginya sudah memudar. Tapi kenangannya masih begitu kuat. Elian menekan tombol interkom di mejanya. "Andre, masuk ruangan saya." Perintahnya pada asisten pribadinya. Seorang pria muda berpakaian rapi masuk dengan sigap. "Ya, Pak Elian. Saya ingin kamu mengirim tim ke desa Sukamaju. Cari rumah seorang gadis bernama Naira, penjual bunga," ucap Elian tegas. Andre mencatat dengan cepat. "Baik, Pak. Apakah Bapak ingin kami membawanya ke sini?" "Tidak," sergah Elian cepat. Ia menarik napas, menenangkan diri. "Jangan ganggu dia. Jangan biarkan dia tahu kalau saya yang mengirim kalian. Saya hanya ingin kalian memastikan keamanannya. Pastikan atap rumahnya diperbaiki. Buat seolah-olah ada program bantuan desa atau apalah. Cari cara yang halus. Pastikan tidak ada preman yang mengganggunya di pasar. Lindungi dia dari jauh. Mengerti?" Andre tampak sedikit bingung dengan perintah yang tidak biasa itu. Namun ia mengangguk patuh. "Mengerti, Pak. Laksanakan." "Dan satu lagi, Andre," tambah Elian, suaranya melembut. "Carikan bibit bunga mawar terbaik dari Belanda. Kirimkan padanya seolah-olah itu hadiah undian atau bonus pembelian pupuk. Dia suka sekali bunga mawar." "Baik, Pak." Setelah asistennya keluar, Elian kembali menatap langit senja. Ia teringat sebuah kalimat bijak yang pernah ia baca di buku tua milik ayah Naira. Terkadang jarak diciptakan bukan untuk memisahkan, tapi untuk menguji seberapa kuat doa menyatukan dua hati yang berjauhan. Ia tahu ia belum bisa kembali sekarang. Masih banyak hal yang harus ia bersihkan di perusahaannya. Masih banyak musuh dalam selimut yang harus ia singkirkan agar tidak ada lagi yang bisa melukai Naira jika kelak gadis itu bersamanya. Elian memilih menahan rindu yang menyiksa ini demi masa depan yang aman. Sementara itu, di desa, Naira mulai bangkit. Ia tidak membakar uang itu. Ia menggunakannya dengan bijak, sesuai amanat bumi. Ia memanggil tukang untuk memperbaiki atap gubuknya agar tidak bocor lagi. Ia membeli etalase kaca sederhana untuk menaruh bunganya di pasar agar tidak terkena debu. Namun, ia tidak mengubah kesederhanaan hidupnya. Ia tetap memakai baju lusuhnya, tetap makan seadanya. Sisa uang yang masih sangat banyak itu ia tabung di bank kecamatan atas nama tabungan masa depan bumi Naira. Setiap malam, sebelum tidur, Naira akan duduk di teras gubuk yang kini sudah beratap seng kokoh. Ia menatap bulan yang sama yang mungkin juga sedang ditatap oleh bumi di suatu tempat di sana. Ia mengangkat tangannya, melangitkan doa yang sama. "Ya Allah, jaga dia dimanapun dia berada. Jika dia lupa jalan pulang, tuntun hatinya kembali ke sini. Aku akan menunggu. Sampai kapanpun." Waktu berlalu. Musim berganti. Elian tenggelam dalam kesibukan membangun kembali kerajaannya menjadi benteng yang tak tertembus. Namun setiap detak jarum jam di dinding kantornya adalah hitungan mundur menuju hari kepulangannya. Ia sedang menyiapkan segalanya. Bukan lamaran mewah. Bukan pesta pernikahan akbar. Ia menyiapkan dirinya sendiri untuk menjadi pria yang pantas bersanding dengan ketulusan Naira. Dan ketika semua urusannya selesai, ketika musuh terakhirnya telah tumbang, Elian berdiri di depan kalender di ruang kerjanya. Ia melingkari satu tanggal dengan spidol merah.
Tanggal di mana ia akan melepaskan jas mahalnya dan kembali menjadi bumi untuk menjemput mataharinya. Tunggu aku, Naira. Sebentar lagi, bisik Elian penuh kerinduan. 3 bulan berlalu seperti hembusan angin yang lambat namun pasti. Bagi Naira, setiap hari adalah perpaduan antara harapan dan penantian. Kios bunganya kini sudah jauh lebih baik. Berkat hadiah undian, bibit bunga impor dan program bantuan desa yang memperbaiki rumahnya, yang Naira yakini sebagai keajaiban doa, hidupnya menjadi lebih layak. Namun, ada satu lubang besar di hatinya yang tak bisa ditambal oleh semen atau uang sebanyak apapun. Kehilangan sosok bumi masih menyisakan nyeri yang tumpul. Setiap kali ia melihat bunga mawar mekar, ingatannya melayang pada momen mereka merangkai bunga bersama. Sore itu, mendung menggantung rendah, persis seperti hari pertama bumi datang ke gubuknya. Naira sedang merapikan pot-pot bunga krisan di halaman depan ketika sebuah deru mesin halus terdengar mendekat. Bukan suara motor tua Pak RT, bukan pula suara truk pengangkut pasir. Itu suara mesin mobil yang terdengar mahal dan berkelas. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu gubuk Naira. Pintu mobil itu terbuka. Seorang sopir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan takzim. Jantung Naira berdegup kencang, seakan tahu siapa yang akan keluar dari sana. Namun, ia menahan napasnya, takut kecewa lagi. Sepasang sepatu kulit coklat yang tampak mahal menjejak tanah. Lalu, sosok itu keluar. Elian. Namun, ia bukan Elian dengan jas Armani dan dasi sutra yang kaku. Ia mengenakan kemeja putih polos yang lengan panjangnya digulung hingga siku, celana chino krem yang santai, dan tidak ada jam tangan emas. Penampilannya bersih, rapi, namun terasa dekat. Terasa seperti bumi yang sudah naik kelas. Naira mematung di tempatnya. Gunting tanaman terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Elian berdiri di sana, menatap Naira dengan tatapan yang selama ini ia tahan dalam tidurnya. Kerinduan, cinta, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu sorot mata yang dalam. Ia tidak membawa buket bunga raksasa. Ia tidak membawa cincin berlian. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Perlahan, Elian melangkah masuk ke halaman. Setiap langkahnya terdengar tegas namun hati-hati. "Assalamualaikum, Naira," sapa Elian. Suaranya lembut, sama seperti suara bumi yang dulu selalu menyapanya di pagi hari. Naira tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Dadanya naik turun menahan emosi yang meluap. Marah, rindu, kecewa, bahagia, semuanya bertubrukan. "Kamu." Suara Naira tercekat. "Kamu siapa? Bumi? Atau tuan yang pura-pura jadi bumi?" Elian berhenti tepat 3 langkah di depan Naira. Ia tersenyum getir. "Aku Elian," ucapnya jujur. "Tapi hatiku, jiwaku, selamanya milik bumi yang kau ciptakan di sini." Naira mundur selangkah. "Kenapa kembali? Kamu sudah pergi. Kamu sudah punya duniamu sendiri. Kenapa datang lagi ke gubuk reot ini? Mau pamer? Mau kasih uang lagi?" Air mata Naira mulai menetes. Rasa sakit karena ditinggalkan tanpa pamit itu kembali menyeruak. Elian menggeleng cepat. Ia maju, mengabaikan batas sopan santun yang selama ini ia jaga, dan berlutut di tanah yang berdebu, tepat di depan kaki Naira. Bukan berlutut seperti pangeran yang melamar putri raja, tapi berlutut seperti seorang pendosa yang memohon ampunan. "Aku tidak datang untuk pamer, Naira. Dan demi Allah, aku tidak akan pernah menghinamu dengan uang lagi," ucap Elian bersungguh-sungguh. Ia mendongak, menatap manik mata gadis itu yang basah. "Aku datang untuk minta maaf. Maaf karena telah membohongimu sejak awal. Aku tidak pernah hilang ingatan. Aku pengecut yang bersembunyi di balik kebaikanmu karena takut mati dikejar musuh." Naira terkesiap. Pengakuan itu menyakitkan, tapi juga melegakan. Akhirnya, kejujuran itu terucap. "Aku membohongimu tentang siapa aku," lanjut Elian. Suaranya bergetar menahan tangis. "Tapi aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Saat kita makan sepiring berdua,
Saat kita merangkai bunga. Saat aku membelamu di pasar. Itu semua nyata. Itu bagian paling jujur dalam hidupku yang penuh kepalsuan. Lalu kenapa pergi? Isak Naira pelan. Karena aku mencintaimu. Jawab Elian tegas. Duniaku saat itu berbahaya. Naira, kalau aku tetap tinggal, mereka akan membunuhmu. Aku harus pergi untuk membersihkan duniaku dulu. Aku harus memastikan tidak ada satupun orang jahat yang bisa menyentuh ujung rambutmu lagi. Dan sekarang, aku sudah selesai. Aku sudah bebas. Elian mengulurkan tangannya. Telapak tangannya terbuka lebar, menunggu sambutan. Aku bukan lagi buronan. Aku bukan lagi orang asing tanpa nama. Aku Elian, seorang pria biasa yang ingin belajar hidup sederhana bersamamu. Aku tidak menawarkan istana, karena aku tahu istanamu adalah kebun bunga ini. Aku tidak menawarkan kemewahan yang kosong. Aku menawarkan diriku untuk menemanimu mewujudkan mimpi-mimpimu. Mulai dari nol. Mulai dari kejujuran. Naira menatap tangan itu. Tangan yang dulu kasar karena membelah kayu bakar. Kini halus namun menawarkan kekuatan yang berbeda. Ia melihat ke dalam mata Elian. Ia melihat ketulusan yang sama seperti saat Elian mendorong piring nasi ke arahnya. Ia melihat penyesalan yang mendalam. Naira sadar, memaafkan memang sulit, tapi hidup tanpa cinta yang tulus jauh lebih menyiksakan. Dan di hadapannya, cinta itu sedang bersimpuh, merendahkan egonya serendah tanah demi mendapatkan kembali hatinya. Perlahan, Naira ikut berlutut di hadapan Elian, mensejajarkan tingginya. Ia tidak menyambut uluran tangan Elian, melainkan memukul pelan dada bidang pria itu dengan kepalan tangannya yang kecil. Jahat. Isaknya lagi. Kali ini nadanya lebih lunak. Kamu bikin aku nangis tiap malam. Kamu bikin aku nunggu kayak orang bodoh. Elian menerima pukulan itu dengan pasrah. Aku tahu. Pukullah semaumu. Aku pantas mendapatkannya. Jangan pergi lagi. Bisik Naira akhirnya. Suaranya melemah. Ia mencondongkan tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan keningnya bersandar di bahu Elian. Elian mematung sejenak. Tak percaya. Lalu, dengan kelegaan luar biasa yang membanjiri dadanya, ia merengkuh tubuh mungil Naira ke dalam pelukannya. Erat, hangat, sempurna. Seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan rumahnya. Aku tidak akan kemana-mana. Naira, tidak akan pernah lagi. Bisik Elian di telinga gadis itu. Ia menghirup aroma rambut Naira yang masih sama, wangi matahari dan bunga segar. Rumahku di sini. Di sampingmu. Hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik lembut yang membasahi mereka berdua. Tapi kali ini, hujan itu bukan simbol kesedihan atau ketakutan. Itu adalah hujan berkah yang membasuh luka masa lalu, menyuburkan tanah untuk benih cinta yang baru. Mereka melepaskan pelukan, namun tangan mereka kini saling menggenggam erat. Elian menatap Naira, menghapus air mata di pipi gadis itu dengan ibu jarinya. Naira, aku tidak akan melamarmu hari ini. Itu terlalu cepat, dan aku ingin kita memulainya dengan benar. Aku ingin mengenalmu sebagai Elian, dan aku ingin kamu mengenalku tanpa topeng, Bumi. Kita jalani pelan-pelan, ya? Kita bangun pondasi yang kuat, sekuat gubuk ini yang sudah bertahan dari badai. Naira mengangguk mantap, sebuah senyum manis akhirnya merekah di bibirnya, senyum yang paling dirindukan Elian. Iya, Mas Elian. Kita mulai dari awal. Tapi, boleh aku tetap panggil Mas Bumi kadang-kadang? Soalnya nama Elian kedengaran kayak nama alien. Elian tertawa lepas. Tawa bahagia yang menggema di pekarangan itu. Boleh, apa saja, asalkan kamu yang panggil. Sore itu berakhir dengan pemandangan yang sederhana namun indah. Seorang CEO muda dan gadis penjual bunga duduk berdua di teras gubuk, ditemani 2 cangkir teh hangat dan pisang goreng. Tidak ada janji muluk tentang pernikahan megah di gedung mewah. Yang ada hanya pembicaraan hangat tentang rencana masa depan, tentang memperluas kebun bunga di belakang rumah, tentang jenis pupuk terbaik, dan tentang komitmen untuk saling menjaga dalam suka maupun duka. Di langit, awan mendung perlahan sirna,
berganti dengan semburat pelangi yang muncul malu-malu. Seperti itulah kisah cinta mereka, bermula dari badai dan kebohongan, namun berakhir dengan keindahan yang nyata dan penuh warna. Elian menemukan kekayaan terbesarnya bukan di brankas bank, tapi di hati seorang gadis miskin yang mengajarinya cara menjadi manusia seutuhnya. Dan Naira, ia tidak mendapatkan pangeran berkuda putih, tapi ia mendapatkan seorang partner hidup yang siap bekerja keras bersamanya, menyirami bunga-bunga cinta mereka setiap hari hingga tumbuh abadi. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar, namun bagi Elian dan Naira, waktu itu berlalu seperti aliran sungai yang tenang dan menyejukkan. Dalam kurun waktu itu, sebuah transformasi besar terjadi, tidak hanya pada hubungan mereka, tetapi juga pada lanskap kehidupan di desa Sukamaju. Gubuk Reot yang dulu menjadi saksi bisu pertemuan dua insan beda kasta itu, kini tidak lagi berdiri sendirian. Di sekelilingnya, telah terhampar sebuah kebun raya mini yang memukau mata siapa saja yang memandang. Impian Naira bukan lagi sekadar bunga tidur. Di bagian depan lahan luas yang dibeli Elian atas nama Naira, berdiri sebuah bangunan artistik yang didominasi kaca dan kayu ulin. Papan nama elegan bertuliskan Nairas Ibu Floris tergantung anggun di sana. Itu bukan sekadar toko bunga biasa. Itu adalah pusat budidaya bunga hias terbesar di kabupaten tersebut. Naira tidak bekerja sendiri lagi. Ia mempekerjakan ibu-ibu di desa, janda-janda tua yang dulu kesulitan makan, untuk membantunya merawat bunga. Gadis yang dulu hanya bisa membagi sepiring nasi, kini menjadi tangan panjang Tuhan yang membagi rezeki bagi tetangganya. Elian, pria itu menjalani kehidupan ganda yang unik namun membahagiakan. Di hari kerja, ia adalah CEO Elian Corp yang disegani, memimpin rapat virtual dari ruang kerjanya yang kini ia bangun di lantai 2 rumah barunya di desa. Sebuah rumah joglo modern yang nyaman, terletak tak jauh dari gubuk kenangan mereka. Koneksi internet satelit berkecepatan tinggi memastikan ia tetap bisa mengendalikan kerajaannya tanpa harus meninggalkan surganya. Namun, begitu laptop ditutup pada sore hari, jas mahalnya akan tanggal, berganti dengan kaos oblong dan sarung. Elian kembali menjadi Bumi, pria sederhana yang hobi mencangkul tanah dan memberi makan ikan di kolam belakang. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan yang sempurna. Angin berhembus pelan membawa aroma sedap malam yang mulai merekah. Elian mengajak Naira berjalan-jalan ke arah bukit kecil di belakang perkebunan mereka. Naira mengenakan gaun terusan sederhana bermotif bunga. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai tertiup angin. "Kenapa kita ke sini, Mas? Bukannya Mas Elian ada rapat dengan investor dari Singapura nanti malam?" Tanya Naira polos sambil mengeratkan pegangannya pada lengan Elian yang kokoh. Elian tersenyum misterius. "Rapatnya aku batalkan. Ada hal yang jauh lebih penting daripada uang triliunan rupiah, Naira." Mereka sampai di puncak bukit. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang rindang, Elian telah menyiapkan sebuah kejutan kecil. Sebuah meja kayu bundar dengan 2 kursi, dihiasi lampu-lampu gantung kecil yang mulai menyala redup seiring matahari terbenam. Di atas meja, bukan hidangan mewah ala restoran Prancis yang tersaji, melainkan menu legendaris mereka. Nasi hangat, tumis kangkung, ikan asin, dan sambal terasi. Naira menutup mulutnya tak percaya. Matanya berkaca-kaca melihat susunan makanan itu. Kenangan masa-masa sulit di Gubuk Reot langsung membanjiri benaknya. "Mas masih ingat?" bisik Naira haru. "Aku tidak akan pernah lupa, Naira," ucap Elian lembut. Ia menarik kursi untuk Naira. "Makanan inilah yang menyelamatkan nyawaku. Dan kebersamaan saat memakan inilah yang menyelamatkan jiwaku. Duduklah Naira." Mereka makan dalam suasana syahdu, persis seperti malam pertama mereka berbagi makanan. Namun kali ini, tidak ada rasa lapar yang menyiksa. Tidak ada ketakutan akan hari esok. Yang ada hanya rasa syukur yang membuncah. Setelah piring mereka kosong, Elian tidak langsung beranjak. Ia menatap lekat wajah Naira yang diterpa cahaya lampu temaram. Ia merogoh saku celananya. Namun bukan kotak bludru yang ia keluarkan. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil usang. Buku catatan harian Naira yang dulu pernah hilang entah kemana. "Mas, itu kan?" Naira terkejut. "Aku menemukannya jatuh di dekat sungai saat aku pergi meninggalkanmu dulu."
Aku membawanya selama di kota. Setiap kali aku merasa lelah dengan dunia tipu daya bisnis, aku membaca tulisanmu di sini. Elian membuka halaman terakhir buku itu. Di sini kamu menulis, "Ya Allah, aku tidak butuh pangeran berkuda putih. Aku hanya butuh teman hidup yang mau diajak menanam benih di ladang gersang sampai ia berbunga." Elian menutup buku itu dan meletakkannya di meja. Ia bangkit, lalu berlutut dengan satu kaki di hadapan Naira. Kali ini, tangannya mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu jati ukir. "Naira, aku bukan pangeran berkuda putih. Aku hanyalah petani yang ingin menanam benih cinta di hatimu sampai akhir hayatku. Selama 2 tahun ini, kita sudah membuktikan bahwa kita bisa tumbuh bersama. Kita sudah melewati badai. Kita sudah melewati kemarau. Sekarang, izinkan aku untuk memanen kebahagiaan itu bersamamu secara sah di mata agama dan negara." Elian membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, sebuah cincin emas putih bertahtakan berlian sederhana namun elegan berkilauan indah. Desainnya unik, berbentuk seperti tangkai bunga yang melingkar. "Naira, maukah kamu menjadi istriku? Menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Menjadi satu-satunya tempatku pulang saat dunia terlalu bising." Air mata Naira tumpah deras. Kali ini adalah air mata kebahagiaan murni. Ia tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya tercekat oleh rasa haru. Ia hanya mengangguk kuat berkali-kali. "Iya, Mas, iya. Aku mau." Jawabnya dengan suara serak. Elian menyematkan cincin itu di jari manis Naira. Pas sekali. Ia mencium punggung tangan calon istrinya itu dengan takzim. Langit senja menjadi saksi bisu, bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan untuk menjadi agung. Ia hanya butuh kesungguhan dan waktu yang tepat. Sebulan kemudian, pernikahan itu digelar. Bukan di Hotel Bintang 5 di Jakarta, melainkan di pekarangan luas Nairas Ibu Floris. Pesta itu menjadi buah bibir, bukan karena kemewahannya, tapi karena keunikannya. Tenda-tenda putih terpasang rapi di antara ribuan bunga yang sedang mekar. Tamu undangan adalah perpaduan yang kontras namun harmonis. Di satu meja, duduk para direktur perusahaan multinasional dengan setelan jas mahal. Di meja sebelahnya, duduk para petani desa dengan baju batik sederhana. Elian ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia bangga dengan dua dunia yang kini menyatu dalam hidupnya. Saat prosesi akad nikah, suasana hening mencekam. Elian, yang biasanya lancar berpidato di hadapan ribuan pemegang saham, kini merasakan jantungnya berdegup kencang melebihi batas normal. Di hadapannya duduk penghulu dan wali hakim, sementara Naira duduk di sampingnya. Tampak begitu anggun dengan kebaya putih bersih dan riasan wajah minimalis yang memancarkan kecantikan alaminya. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan lancar. Elian mengucapkannya dalam satu tarikan nafas. Alhamdulillah. Gema doa syukur membahana di seluruh penjuru desa. Saat Elian dan Naira bersanding di pelaminan, Elian membisikkan sesuatu di telinga istrinya. "Terima kasih sudah memilihku, bidadariku." Naira tersenyum malu, pipinya merona merah. "Terima kasih sudah kembali, Mas Bumiku." Hari-hari setelah pernikahan adalah lembaran baru yang penuh warna. Elian membuktikan janjinya. Ia tidak mengekang Naira di rumah. Justru, ia menjadi mentor bisnis terbaik bagi istrinya. Ia mengajarkan Naira tentang manajemen keuangan, tentang ekspor-impor, hingga digital marketing. Naira Ibu Florist berkembang pesat, bahkan mulai mengekspor bunga kering ke Eropa. Namun, pencapaian terbesar mereka bukanlah harta. Di tahun kedua pernikahan mereka, Allah memberikan kepercayaan yang luar biasa. Naira akhirnya hamil. Kabar itu disambut Elian dengan sujud syukur yang panjang. Pria yang dulunya dingin dan kaku itu berubah menjadi suami yang sangat protektif. Ia membatasi jam kerjanya. Ia belajar memasak bubur kacang hijau karena Naira sering mengidam. Ia bahkan rela memijat kaki Naira yang bengkak setiap malam sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk janin di dalam kandungan. "Mas, kalau anaknya laki-laki, Mas mau kasih nama siapa?" tanya Naira suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah joglo mereka, menikmati angin malam. Perut Naira sudah membesar,
menunggu hari kelahiran. Elian mengelus perut istrinya dengan lembut. Aku ingin nama yang kuat tapi membumi. Seperti kisah kita. Bagaimana kalau, Arka? Usul Naira. Artinya matahari. Arka. Gumam Elian. Bagus. Arka bumi Elian. Matahari yang menerangi bumi. Nama yang indah, Mas. Naira tersenyum setuju. Dan tibalah hari yang dinanti. Malam itu hujan turun deras. Seolah alam sedang mengulang memori pertemuan pertama mereka. Namun kali ini, Elian tidak sendirian dan kesakitan. Ia sedang menggenggam erat tangan Naira di ruang persalinan sebuah rumah sakit terbaik di kota, memberikan kekuatan pada wanita yang sedang berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan buah cinta mereka. Tarik napas, sayang, terus, kamu kuat, kamu hebat. Bisik Elian di telinga Naira. Keringat dingin membasahi pelipisnya sendiri. Ia tidak tega melihat istrinya kesakitan. Namun ia harus kuat. Suara tangisan bayi yang lantang memecah ketegangan ruangan itu. Alhamdulillah. Bayinya laki-laki. Pak, Bu. Sehat dan tampan sekali. Seru dokter kandungan. Elian menangis. Pria yang tidak pernah menangis saat kehilangan tender triliunan. Kini menangis terseduh-seduh saat melihat makhluk mungil kemerahan itu diletakkan di dada Naira. Ia merasakan sebuah perasaan cinta yang baru. Cinta yang murni dan tanpa syarat. Ia mengazani putranya dengan suara bergetar. Membisikkan kalimat tauhid sebagai bekal pertama Arka mengenal dunia. Waktu bergulir cepat. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan aktif. Ia mewarisi mata tajam Elian dan senyum manis Naira. Kehadiran Arka melengkapi kebahagiaan di rumah joglo itu. Suatu sore, 5 tahun kemudian, Elian duduk di teras gubuk tua, gubuk asli yang sengaja tidak mereka bongkar, yang kini dirawat sebagai tempat istirahat di tengah kebun. Ia melihat Arka berlari-lari mengejar kupu-kupu di antara deretan bunga mawar. Naira datang membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng, duduk di samping Elian. Rambut Elian kini mulai dihiasi beberapa helai uban, namun wajahnya terlihat jauh lebih muda dan bahagia dibandingkan saat ia masih muda namun hidup dalam tekanan. Ia merangkul bahu Naira, menyandarkan kepala istrinya di dadanya. Naira, panggil Elian pelan. Iya Mas. Lihat Arka. Tunjuk Elian pada putra mereka yang tertawa lepas karena berhasil menangkap capung namun melepaskannya lagi. Dia tumbuh dengan tanah di kakinya dan matahari di wajahnya. Dia tidak tumbuh di dalam gedung beton sepertiku dulu. Dia bebas. Itu semua karena kerja keras ayahnya. Puji Naira tulus. Elian menggeleng. Bukan. Itu karena ibunya mengajarkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan apa yang ada di saku, tapi apa yang ada di hati. Elian menatap hamparan kebun bunga yang luas, lalu menatap gubuk tua di belakang mereka. Dan terakhir menatap mata istrinya. Ia merenungkan perjalanan hidupnya yang luar biasa. Dari seorang CEO arogan yang nyaris mati, menjadi bumi yang hilang ingatan, hingga kini menjadi seorang ayah dan suami yang utuh. Dulu, aku berpikir kesuksesan itu adalah saat orang-orang takut padaku, ucap Elian menerawang. Tapi ternyata aku salah besar. Kesuksesan terbesar adalah saat aku bisa pulang ke rumah ini, melihat senyummu, mendengar tawa Arka, dan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Allah Maha Baik. Nai. Dia mematahkan kakiku dan menghancurkan mobilku dulu, hanya untuk menuntunku ke jalan setapak menuju gubukmu. Naira tersenyum. Matanya berbinar indah. Dan Allah membiarkan atap gubukku bocor, agar aku bisa melihat langit dan berdoa meminta seseorang yang akan melindungiku. Doa kita bertemu di langit, Mas. Elian mengecup kening Naira lama. Penuh rasa syukur, penuh cinta. Di kejauhan, matahari mulai terbenam, menyisakan semburat ungu dan oranye yang memukau. Arka berlari menghampiri orang tuanya, melompat ke pangkuan Elian dengan manja. Ayah, Ibu, lihat, Arka dapat bunga bagus buat Ibu. Seru bocah itu sambil menyodorkan setangkai bunga liar kecil. Elian dan Naira tertawa bahagia. Mereka berpelukan bertiga di bawah naungan gubuk tua yang penuh sejarah itu. Sebuah keluarga kecil yang dibangun di atas pondasi kejujuran, disemen dengan pengorbanan,
dan beratapkan cinta yang tulus karena Allah. Kisah tentang bos kaya yang pura-pura hilang ingatan dan gadis miskin penjual bunga itu kini telah menjadi legenda manis di desa itu. Sebuah bukti nyata bahwa cinta tidak pernah memandang kasta. Cinta hanya butuh hati yang mau menerima, dan keberanian untuk memulai kembali dari nol. Dan bagi Elian, Naira adalah satu-satunya harta karun yang akan ia jaga sampai napas terakhirnya berhembus.